Soalnya sendalku suka hilang Kenjo. Padahal, padahal tadi kalau ada itu 1 jam, aku bikin tamel itu tadi. Tapi nggak ada sejam. Jadi dia tuh ngakunya diskusinya kan sama Ustadz Yusuf, tapi dimualafkan di Komal siapa gitu. Enggak, dia dimualafkan di bukan di Komal. Di Ustadz Manah lupa aku ya. Ada itu di itu. Terus Yusuf PI minta syahadatkan ulang, dia mau. Dosa ada gitu. Ada tuh, kan ada itu Wapai. Iya, diposting sama Ustadz Yusuf kan testimoni dia. Aku juga aku sharekan di YouTube. Di uploadan. Iya, logika. Ngajak ketemu di rumahnya itulah, biarin aja. Dia karena diserang oten-oten itu, terus pakai bahasa Batak, bilangin agama kita gak bagus. Ajak-ajak ketemu dengan kau. Simba. Dikira aku gak tahu bahasa Batak. Udah jelas-jelas nama akunku Batak Mualaf. Jadi jangan kalian kira aku gak tahu bahasa Batak. Ya kan? Iya, tadi dia provokator si Yani kan, tapi pada saat aku naik ciut si Yani-nya kan, aku bilang sama Yani, Yani, kau jangan kabur ya. Kau sama aku nanti. Kau tadi bilang agama kamu gak bagus. Aku bilang kok gitu. Ini kayaknya emang Datang si Yani. Batak-Batak ini harus pakai logo Batak Mualaf Baluak buat ngelindungin orang-orang kayak ini. Iya. Terus pas sudah turun, pas kabur siapanya kan? Pas kabur si Simbolonya kan? Si Aninya langsung. Mana si Ani? Kabur dia pertama kan? Terus naik lagi dia. Apa tadi kau bilang apa ya nih? Kau bilang nasodengan nagama dia lakon. Di mana gak bagusnya? Kenapa? Kenapa kau tersinggung? Kenapa kau marah? Ini kata si Ani. Ciut ya kan? Seketika ciut berhadapan dengan saya. Karena kau jangan macam-macam. Gitu. Ngapain? Kan kata si bola di sini. Simbolon aja kabur sama lu kan. Gaya itu ya kan, ini noise, gaya itunya kan. Terus dibilangnya gitu lagi, apa hubungan kau sama dia? Kata dia, aku nggak punya hubungan sama si Bolon, tapi aku punya hak melindunginya, punya hak mengayominya, karena dia saudara imanku. Kan bilang gitu. Langsung dia, gini si Bolonnya kan. Yang lucunya pada saat ngomong sama aku si Bolon, seketika tungkian dia. Kan? Padahal tadi bagus sekali dia ngomong sama si Parsi Bolon. Begitu aku ngomong, seketika tungkian ya. Aku ngomong apa nggak ini, nggak masuk ke telinga dia. Memang dalam tungki kau lah. Jangan kalian berani menyerang saudara iman saya. Ya, itu kan oke. Tapi kalau saudara iman saya, sesama saudara iman saya ribut, aku no comment, aku kabur. Nah itu. Tapi kalau oten, Bu Desti mau dilawan. Dengar beliau nyanyi aja tak? Enggak. Bunda Hesti mau dilawan. Denger Hesti napas saja Oten takut loh. Astaga, pura-pura tungki aja tadi dia. Tungki anda seketika naik aku ya kan? Hesti Umar bin Khattab versi wanita. Amin. Insya Allah. Geram aku ngelawan ya. Seketika dia langsung, si Bolonnya langsung ada di YouTube, aku share langsung. Apa rupanya hubunganmu sama dia? Gak ada hubunganku. Tapi dia saudaramu. Tahu dari mana kau dia muslim? Aku menyaksikan dia syahadat. Aku bilang, aku saksikan dia syahadat di roomnya Yusuf PI. Baru dia langsung, siapa itu? Tapi seketika sebelum dia dia agak ngegas. Kayak gini akhlaknya nih. Aku bilang gitu kan. Akhirnya dia kabur. Jangan tinggalkan. Tadi semua hotel pada gonggong. Setelah ada bunda melepem. Iya, si Yani itu lagi. Tadi provokator si Yani kan. Provokator dia sampai si Bolon kan. Begitu aku ada. Yani, ku dengar kata tadi kau bilang gak bagus agama kami ya. Diam kau di situ. Urusanku sama kau belum selesai. Jangan kabur kau. Selesai masih Bolon, baru ku cari Yaninya. Turun dia. Tapi gak lama naik lagi Yaninya. Dibilangnya pula bahasa Batak dibilangnya tadi. Bahasa Batak gini. Agama ni ala kipe na sodegan katanya. Kimbe ini agama dibawa. Agama orang itu pun gak bagus. Gitu. Itu. Jadi udahlah ya. Tanya, kalian kalau berani jangan serang Persimbolon. Serang aku sini. Jangan kan, dengerin kan. Jangankan 1 lawan 1.
10 lawan 1 pun berani aku kalau kuat ya. Kalau masuk hurufnya. Jose kita turunkan. Aku aja sini kan. Kan? 8 pun kalian di atas kulawan. Nggak masalah. Ini sosok nyerang memang kalau aku dengar Persibolon ini ngomong tadi di awal itu arti mualaf. Aku naik gak dinaikkan. Mau ku jelaskan gak dinaikkan. Itu dia. Siapa itu? Bunda Esti insya Allah ada surga, tapi jangan dulu pergi, tunggu aku. Kimbenya kau. Kau doakan aku cepat mati. Kejam kali kau doain aku cepat mati ya. Parah gue ya. Semuanya kita ahli surga. Waalaikumsalam. Islam ya, waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan? Ya, gini aku nonton juga tadi Bun. Silakan. Nah, gini tadi Bun. Tadi saudara kita yang mualaf itu mengajak mereka, kan tadi udah mulai ribut. Nah, saking ributnya saudara mualaf kita itu tadi mengatakan begini, kalau memang kalian keberatan aku masuk mualaf, tolong yakinkan aku untuk menjadi murtad kembali. Nah, gitu tadi. Udah ada yang ngajak Smackdown, Bun. Terus? Gitu tadi, Bun. Tapi kenapa pada saat saya naik, gak ada yang mengaku? Ya, mereka pada diam semua, Bun. Mereka beraninya begini, Bun. Mereka beraninya main keroyokan, Bun. Tapi seketika saya cuma baru satu saya naik, baru saya sendiri. Ya, yang lain kenapa ciut? Ya itulah mereka, Bun. Padahal mereka masih di atas semua. Malah satu-satu turun. Aku kan 01, naik aku kan. Alhamdulillah aku dinaikkan. Turun satu-satu. Begitu mau lihat istimewa, mak bahaya nih kan. Yang bertahan ada 4. Yani, si Bolon, si Robin Pardede, 3 yang bertahan. Yang lainnya turun. Aku mau ngomong, kenapa kabur kalian? Kenapa? Belum lagi aku bersuara. Udah kabur kalian. Masih ngucapin assalamualaikum dari aku. Itulah. Aku pun tadi mau naik juga sih, cuma nggak dikasih kesempatan. Udah kasih. Aku udah lama bang nunggu di bawah. Aduh. Ada sejam aku nunggu di bawah. Dari kata mualaf itu kan, apa arti mualaf? Itu aku udah di bawah itu. Mau aku jelasin, aku gak dinek-nekkan. Nah itu. Tapi kalau kayak gini kan, kalau kayak tadi diskusinya, yang tadi pengen mundur aku dunia perdiskusian gak jadi. Ayo, suka. Ayo. Itu yang aku suka. Aku suka keributan. Aku suka keributan. Ayo. Nek. Yang aku herankan dah sama kalian. Kenapa yang baru mualaf kalian serang? Kenapa nggak aku kalian serang? Seranglah yo. Ayo, naik kalian 8 orang. Pada kabur iblis telah datang. Udah iya, kabur orang itu. Pada kan tadi kan penuh kan? Pada saat aku dinaikkan lagi kosong itu 1. Di bawahnya Persimbolon. 01. Naik aku. Pada saat aku ngucapin assalamualaikum, satu-satu turun 1. Bertahan 3 orang. Simbolon, Yani, sama Robin Pardede. Iya. Kenapa? Kenapa pada turun kalian ini? Aku belum ngomong. Aduh. Kalau kayak tadi, kalau ada lagi orang mualaf diserang, kalian kasih tahu sama aku. Biar ku datangi orang itu ya kan. Kobra abrik turunnya, ya kan? Biar disedot abri konten tuh ya. Kobra abri. Kalau perlu ayo ada contoh kita. Tadi udah aku ada yang itu terkena mengintimidasi, Bun. Udah ada yang iya diintimidasi ya. Mereka berusaha untuk mengintimidasi. Makanya aku udah mulai inilah, aku mau naik terus. Ayo. Tapi begitu dapat lawan yang bisa dibilang nggak simbang sama dia, kabur dia. Bahaya nih. Ini dia lebih tahu. Pas Bunda Hesti naik ya pada turun satu-satu. Baca ayat apa tadi yang apa yang botak itu tadi, dia yang tua gitu tadi. Iya, dia aku dengar juga ngancam. Yang ngancam juga.
Lagi keadaan mabuk dia tadi. Ini di si Davata misalnya ini katanya. Murid Bang Faro ini Bunda Esti salah. Saya di luar dari Bang Faro. Cuma saya lama rekam. Mama nggak buka koma. Salah dapat. Faro itu baru mau menjalani 2 tahun. Saya menjalani 5 tahun. Ya 5, kita di mau dunia 5. persekusi. Dunia persekusi. Saya di luar. Jadi yang ada Faro muridku, bukan aku murid Faro. Faro yang muridku. Bilang apa Faro? Oh iya ya. Tuh. Cuman aku lama ini. Lama hengkang. Nggak hengkang banget sih, maksudnya tuh nggak buka-buka komal. Aku lebih banyak rebahan gitu lah. Zulfikar. Ini Zulfikar mana nih? Bener, Boru Tindaon, Masya Allah. Boru Tindaon Batak ini. Alhamdulillah ya, banyak Batak-Batak Islam. Tunggu dulu kalian. Kalian Batak-Batak Islam ini pakai logo Batak Islam lah kayak aku ini. Keren kan? Ini logonya ya. Tengok nih ya, logo Batak Islam. Nah, pakai logo kayak gini. Jadi buat kalian itu, saudara imanku, ketahuan kalian Batak, ya kan? Ada yang Batak mualaf, ada yang Batak apa. Ayo kita bergabung. Ingat, kita persatuan Batak-Batak jangan mau dipecahkan oleh Batak-Batak yang agamanya seberang. Ingat. Ada nanya disiarin ke YouTube enggak gitu. Apa? Nelpon tadi? Ya si Bayu, saya mau kirim ke itu yang tadi itu di YouTube ini, tapi nggak full kali ku iniin. Nggak full kali. Ini lagi live ini, cuma separuh jalan. Esti berdebat sama Toroso. Torosoki juga kabur. Ada di YouTubeku. Ulevin gaya lupa ku. Torosoki kabur. Tadi mereka tersinggung Dulu. jadi mualaf gara-gara Komal Kristen nggak bisa jawab pertanyaan. Oh. Dulu si Torosoki itu berapa kali matchred ku bikin. Pakai akun palsu dia kan. Ini si Torosoki nih, ketahuan namanya Torosoki kabur dia. Si Torosoki tidak bisa menjawab pertanyaanku. Ya kan? Udahlah, kalian gak usah menghibur diri. Seakan-akan nggak bisa dilawan. Selagi kita membawa data, nggak akan pernah kalah. Sehebat apapun Okten itu. Ingat itu. Apa ini? Kenapa yang di YouTube? Nah gitu dong Aki. Oh apa Bu Ito Esti request kubir buat Sigit. Kubir. Enggak monitor. Kalau live Yang lagi hari-hari aku monitor YouTube. Nontonnya sampai 500. Iya. Ini kan lagi di live-in, Bang. Iya, tapi enggak aku live-in karena enggak bisa naik kan? Enggak bisa naik. Apa namanya? Dia kena peringatan gara-gara itu tadi aku bilang itu. Iya ini kita lagi cari Okten lah kalian ten. Nah giliran ke Persimbolon datang kalian ke sini nggak berani kalian. Iya kena peringatan dia. Wijaya. Gara-gara si Yani. Islam nih kayaknya. Wijaya selamat malam. Wijaya. Biar jaringan kau nggak bagus loh.
Amin, amin, sehat selalu buat kita semua. Tadi Ebil minta naik loh. Oten dia Siapa? bukan? Si Ebil ini. Iya, tapi jaringan dia nggak bagus. Itu ada Bang Junaidi di Jaringan dia bawah. nggak tahu siapa. Junaidi itu Oten di Kalimantan, Abang Junaidi ini. Oh iya si Jun. Kayaknya si Jun itu si Jun kayaknya yang semalam itu dia nggak bisa berkata-kata lagi. Bang Jun naik, Bang Dia Jun. nggak bisa berkata-kata lagi dia. Di Kalimantan udah jam 1 kali ya? Nggak tahu. Udah tidur lah itu. Aku cari room lain lah. YouTube. Hotel sudah punah. Kenapa? Room siapa lagi seru Sisal dinaikkan tapi sebentar turun dia. Belum sempet si narasi si Sal. Udah rungkat. Enggak, turun dia. Hah, turun? Iya. Kapan pula sejarah Bunda Esti kabur? Entah. Gempa lah nanti. Sejarahnya aku kabur gempa lah coy. Iya kan? Iyalah. Mana nih? Nggak ada. Oten itu menghibur diri loh, woy. Biarin aja dia menghibur diri. Menghibur diri dia. Dibanggakannya pendetanya yang makan siri itu. Ini si Resta yang diinspirasi Otennya. Enggak lah, aja kita. Menghibur diri dia itu. Ini ada Yusuf nih. Tapi kalau kayak tadi diskusi suka aku. Ya di situ. Adrenalin naik itu. Iyalah lu suka baluap. Bukan karena lagi naik. Ya kan suka keributan. Iya, adrenalin kan. Dia tuh meninggikan itu endorfin, naikin adrenalin lu. Kan suka keributan. Aku enggak. Iya, tapi tujuanku enggak itu. Tujuanku keributan itu. Kan dulu aku diskusi kayak gitu. Mana? Apalagi ada Mana ini? penyaliban, Bon, seru banget. Iya, apalagi ada penyaliban. Suka aku. Ku teriaki itu. Bunda Yanti diem aja tuh, kita heboh-heboh. Aku heboh juga. Aku pikir tidur loh. Enggak. Aku dengar. Kalau ada penyaliban ku teriaki. Woi, bapak kau salib, ku teriaki. Aku suka. Iya, bapak kau salib. Kalau ada penyaliban, bapak kau salib. Begitu ini kan? Iya. Ah, nih Nael, ada si Nael. Aku suka keributan. Kalau kayak gitu diskusi di sini mau aku. Mana ada kalian 8 orang? Kalian mau nengok diskusiku dulu. Nih ya, ini Oten nggak Nael? Selamat malam Nael. Kok langsung mute? Nael. Malam. Nael, agama apa Nael? Agama Kristen. BM, BM ini si BM ini. BM Oten juga dia. Ya, silakan. Temanya ini giliran aku pindahkan YouTubeku masuk Oten. Tadi nggak lama kali kalian masuk, baduan yang kalian. Pindahkan lagi. Ribut kita ya, diskusinya ribut kita ya. Pokoknya harus ribut. Ah, si Ebil minta naik, naikin nggak? Jaringannya udah bagus belum Ebil? Ebil. Belum itu, belum. Jaringan kau merah Bang Ebil. Susah dia. Kita udah ngomong sampai Z dia masih ke A. Yang ada aja dulu Nael sama BM. Nael,
Selamat ya. Tema kita Yesus masuk neraka, Nael. Tanda tanya. Kenapa masuk neraka? Ya karena memang masuk neraka sesuai datamu. Di dalam Galatia 3:13 terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Yang digantung di tiang kayu salib ini siapa, Nael? Banyak. Banyak. Salah satunya siapa, Nael? Salah satunya kanan kirinya Yesus ada juga. Ya Yesus aja lah bilang, sampai kali kau bilang salah satunya Yesus. Orang yang terkutuk diletaknya di neraka, Matius 25 nomor 41. Wow. Baca, Ternyata Tuhan kau letaknya di neraka. baca. Kayak mana itu, Nael? Ya kan aku bilang bukan Apa? dia yang masuk neraka. Harusnya Jadi? kan kamu yang masuk neraka. Terkutuklah orang yang di kayu salib. Orang-orang yang di kayu salib itu kan berdosa. Salah satunya harusnya kau. Termasuk Tuhan kau berdosa. Salah satunya kau yang harus disalib. Iya. Kan? Jadi Tuhan kau ini berdosa karena itu disalib. Yesus itu tidak pernah berdosa. Dia baik untuk nanggung dosa. Tadi katanya orang yang disalib itu berdosa. Kerudung, dengar dulu. Orang yang disalib itu harusnya kau yang berdosa, kerudung, Batak Badua. Cuman Yesus kita ini kan kudus, suci. Kok kau? Kita, jangan bawa kita, jangan bawa kita. Kau aja. Ya, kita Bawa dong. kita. Kau kan berdosa. Enggak lah, Tuhan kau masuk neraka, Tuhanku enggak, kok kita pula. Allah kemana? Allah aja. Tuhan kau enggak ada Allah di situ. Enggak usah ngarang kau. Allah aja Tuhan nggak jelas kau. di mana Allah. Tuhan kau yang masuk neraka, bukan Allah kami. Kakinya Allah nangis. setengah di neraka. Nangis. Balua. Iya, buat nendak Tuhan kau yang ada di neraka. Mau apa Nggak kau? mungkin lah, Yesus kami nggak ada. Buat Tuhan kau ada di neraka. Terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu salib. Orang yang terkutuk letaknya di neraka. Matius 25 nomor Kau baca 41. lah di situ. Ada nggak dibilang Yesus terkutuk? Lah, terkutuklah orang yang digantung pada tiang kayu salib. Ini yang disalib siapa? Ya kau baca baik-baik, cuman itu aja yang kau baca. Ini yang disalib Makanya kau siapa? murtad. Lah, Ini banyak yang disalib orang siapa? disalib. Banyak Ini yang disalib siapa? Banyak Jadi yang Yesus gak disalib. disalib. Yesus gak disalib. Ya Yesus disalib, tapi kan kau tanya siapa? Nah, Banyak Yesus orang disalib. Orang yang terkutuk letaknya di neraka. Berarti Tuhan kau di neraka. Cuman batas itu kau tahu kan, kau nggak cerita kebangkitannya. Lah, aku nggak bahas kebangkitan. Loh, kalau Karena kau nggak bahas ada datanya Tuhan bangkit. Bodat, Nggak ada datanya Tuhan bangkit. Kalau kau bahas kau kematian, kau harus bahas kebangkitan Kristus. Makanya kau jadi Islam bodat. Oh iya. Iya, makanya kau jadi ajaran kasih keluar. Makanya kau jadi Ajaran salah. kasih keluar. Inilah kalau menuatkan dia keluar Ajaran dari lubang asli. ini ke mata. Ajaran aslinya keluar. Ajaran aslinya keluar. Budak Arab, Inilah. budak Arab. Makanya kalau kau mau bicara baik-baik, jangan kau menuatkan dia budak keluar Arab. dari lubang yang ada yang keluar Budak bayi Arab. itu. Jangan. Keluar yang ada lubang kenikmatan Budak itu. Jangan Arab. kau tuhankan Sebelah, sebelah ini murtadin loh. budak Inilah Arab. akibatnya. Kau coba. Ya kan? Keluar ajaran kasihnya. ngomong dulu. Cobalah kau menuatkan dia keluar dari lubang itu. Keluar pengecut jadi mute-mute. Udah. Iya, karena kau keluarkan ajaran kasih. Kau keluarkan ajaran kasih. Belum apa-apa dah keluar ajaran kasih. Oten. Apa Nael? Jangan kau sebut-sebut nama aku, nanti mimpi kau. Udah itu kau mimpi puasa pula kau. Selalu gitu ya, Bunda Esti. Selalu Iya, gitu selalu ya, begitu. naik tuh kayak bagus kan gitu. Wah, ini kayaknya bagus nih, berilmu nih. Iya, nggak sampai 5 menit langsung keluar aslinya. Langsung keluar ajaran kasih. Iya. Itu si BM itu dari tadi naik lah kok BM. Ini moderatornya kemana? Si hostnya kemana? Ada. Naik. Ada, tapi yuk. Kau yang tadi udah naik. Dia nyuruh bunda jadi Tuhan doh. Iya. BM. Kan? 3 3 11 13 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
Mau bahas apa? Nah, ngomonglah. Apa itu? Agamamu apa dulu? Gak punya agama, pengikut Kristus. Gak punya agama, pengikut Kristus. Mana yang betul? Orang Islam aja yang beragama, orang Kristen Kau gak tidak punya agama beragama. tapi pengikut Kristus. Kristen Iya, tidak beragama. Yang KTP-mu beragama itu agamanya Islam, bukan apa, weh? Kristen. KTP. Di KTP-mu apa agamanya? Ah, Malu itu ya, negara yang ngaku. bikin itu. Gak ada agama-agama sama saya. Gak percaya agama saya. Oh, gak Saya percaya percaya Tuhan. agama. Gak percaya Tuhan, Saya berarti percaya Yesus bukan Tuhan. Tuhan. Oh, percaya Tuhan tapi gak percaya, gak punya agama. Gak ada agama. Berarti Gak gak ada gereja lah kau yang organisasi itu. minggu. Ya gereja lah. Kristen saya. Organisasi. Lah, tadi katanya gak punya agama, badua. Badua. Itu karena di Indonesia Tadi ada kau bilang kau agama. gak Karena punya agama, Indonesia di sekarang luar kau bilang kau negeri nggak ada Kristen. itu. Aku nggak bahas luar negeri karena aku masih di dalam negeri. Tadi ku tanya kau agama Iya apa? makanya gara-gara kalian itu nggak ada agama, nggak ada. Kok gara-gara Bagi saya, kami bagi saya. pula? Kok gara-gara kami pula? Kalau kau tidak punya agama, jadi jangan kau ke gereja. Kenapa kau ke gereja? Kami ini mengikuti Kristus bukan mengikuti agama, paham nggak kamu? Oh betul, betul kalau kalian mengikuti Kristus. Oke. Iya. Di mana Yesus mengajarkan ke gereja hari Minggu? Di mana? Di mananya Yesus? Di mana datanya Yesus mengajarkan kalian gereja hari Minggu? Di mana? Matilah kau. Apa? Tadi kau bilang kau pengikut Kristus. Itu Ya kan kan? pertanyaan anak TK-nya pertanyaanmu itu. Ya udah jawab kalau pertanyaan saya anak tanya TK kamu. ya tinggal kau Enggak, jawab. coba saya tanya kamu. Coba saya yang tanya. Ih, pertanyaan kau dijawab dengan Enggak, pertanyaan. saya tanya balik kamu. Jawab dulu. Di mana Siapa yang menyuruh datanya kau sunat menurut Yesus Al-Quran? mengajarkan Coba. gereja hari Siapa yang Minggu? menyuruh kau sunat? Siapa yang menyuruh kau Di sunat? mana Coba. datanya? Siapa Ku jawab yang itu menyuruh jawab kau dulu sunat pertanyaan kan aku di menurut luar. Al-Quran? Coba. Aku di luar Siapa yang loh. menurut- siapa yang Di menyuruh mana? kau sunat menurut Al-Quran? Ajaran kasih. Coba. Di mana datanya Yesus Di mana mengajarkan gereja hari datanya Minggu? orang Islam disuruh sunat dalam Al-Quran? Coba. Ada di mana datanya Yesus mengajarkan gereja hari Minggu? Jawab. Tadi gua bilang pertanyaan anak SD, anak-anak SD. Di mana datanya? Di mana datanya? Pada hari Minggu kutur ayah ke kota, naik delman istimewa melewati gereja. Gerejanya Kamu tahu nggak masih kenapa orang BM Kristen yang itu ada, bergereja karena hari Minggu? yang lainnya sudah Dengar dulu, pada Berdua. mualaf. Kamu dengar nggak, Berdua? Tik tik tak Berdua, tik biar saya jelasin. Kau nggak jawab pertanyaanku. Kau nggak jawab Berdua. pertanyaanku. Di Orang mana Kristen datanya? itu ke gereja Di hari mana Minggu datanya? karena di hari ke-7, Yesus paham mengajarkan nggak kamu? gereja hari Minggu di Berdua. mana? Di mana datanya Yesus mengajarkan gereja di hari Karena Minggu? Tuhan kami itu beristirahat di hari ke-7. Paham nggak Di kamu? mana datanya Dan semua Yesus dunia mengaku mengajarkan itu. ke gereja di hari Minggu? Iya, di hari ke-7 Tuhan kami itu beristirahat, makanya kami Di gereja hari mana Minggu. datanya? Sama Di mana datanya? Al-Quran kau nyuruh kau sunat. Nah, coba jawab. Di mana datanya Yesus mengajarkan gereja hari Minggu? Kata hadis otakmu separuh loh, otak perempuan separuh. Di loh, kata mana hadis. datanya Tahu. Yesus mengajarkan Tahu, gereja Kata hari hadis Minggu? otak perempuan. Jawab dulu pertanyaannya laki-laki. Nggak Main kali nyambung, kau Pak. kompes kau keluar kau kompes. Ditanya apa? Tanya apa jawabnya siapa? Jawab dulu baru kau kasih pertanyaan kompes. Bunda, inget Bang Faruk ya. Begitulah kalau di Oten ditanya, jawabannya salah satunya itu. Pertanyaan anak Iya. SD. Pertanyaan anak SD. Tapi nggak bisa jawab. Tapi nggak bisa jawab. Mulai lagi. KPK. Apa pertanyaanmu tadi? Agamamu apa dulu KPK? Kristen, Protestan. Prosetan. Iya, Protestan. Protestan atau Protestan? Oke, KPK. Protestan. Protestan. Kau tahu nggak kepanjangan KPK ini? Tahu nggak? Tahu nggak? Tahu nggak kepanjangan KPK? Kau tanya sama siapa? Kau lah. Kau tahu nggak kepanjangan KPK?
Kau, Hah? kau sedang mempertanyakan apa dulu gitu? Kau enggak, ini dulu KPK, tahu nggak kepanjangan KPK? Kamu tadi apa? Nanti itu kan personal. Oh ya Nggak perlu nanti. kau tahu itu. Pertanyaanku tadi, di mana datanya tertulis di dalam Bible, Yesus mengajarkan ke gereja di hari Minggu. Oh, Pak KPK. Yang mau pertanyakan Di apa? mana? Yang ngomong Di mana pertanyaan datanya Tungki, Yesus mengajarkan gereja hari Minggu? Nah, terus masalahnya apa? Mati kita. Di mana datanya Tungki? Masalahnya. Memanglah kau. Kau mengerti nggak? Mati Mija. Orang nanya data, masalahnya apa? Di mana Enggak, datanya? Tengok dua HP Kau habis pahami baterai. dulu pertanyaanmu itu loh. Kau pahami dulu pertanyaanmu. Kau paham nggak pertanyaanmu? Saya ulangin Ngerti ya. nggak pertanyaanmu? Di mana datanya? Bukan gitu. Pertanyaanmu paham nggak kau? Paham, Jangan paham. Paham. Pertanyaanmu apa kira-kira? Tungki, di mana datanya di dalam Bible? Yesus mengajarkan gereja hari Minggu. Bukan. Pengetahuanmu apa dengan itu? Kalian tahu nggak kepanjangan KPK, teman-teman? Kepanjangan KPK, dengerin ini baik. Apa hubungannya? Nggak tahu, Bu. KPK ini, Apa hubungannya? nih kepanjangannya ya, KPK. Pertanyaanmu. Buat dia, ya buat dia. KPK, kau Kawan. PA kali. Kau PA kali. Itu kepanjangan KPK. Sudah. Selongor. Dah. Kau PA kali. Itulah kepanjangan nama gue itu KPK. Cocok sama gue tuh. Kocok ku rasa itu. Iya cocok itu. PA kali. Tahu nggak PA? PA tahu nggak PA? Kau PA kali. Itu itu. Saya tanya, di mana datanya Yesus mengajarkan ke gereja di hari Minggu? Jangan sampai nyanyi aku ya. Nah kan macet kan? Gara-gara aku bilang PA dia, ngambek. Kenapa kau turunkan baluap? Serius. Takutnya kau baluap. Kau nggak bisa jawab pertanyaanku, di mana datanya Yesus mengajarkan gereja hari Itu Minggu? kan udah dijawab tadi. Kan Mana udah dijawab jawabannya? tadi. Kami itu ke gereja. Mana jawabannya? Gara-gara Tuhan kami itu menciptakan langit dan bumi di hari ke-7 berhentinya. Paham gak kau Dah baluap? turunlah kau. Dah turunlah kau. Jawabannya. Sekarang kau KPK. Aku tahu. Astaga, Di mana jawabannya. datanya Turunkan. Aku tahu. Yesus mengajarkan ke gereja hari Minggu? Takut Gimana kau datanya? kan? Takut kau kan? Begitu kau Jawab berperang, pertanyaan begitu itu. Takut kelihatan kau, bodohmu. kau yang Oke, pertanyaanmu jelaskan dulu. Apa hubungannya pertanyaanmu dengan Kristen? Bodoh kau kan? Nampak kau bodoh kan? Aduh ya Tuhanku. Diam kau kan? Terbodoh kau kan? Aduh ya Allah, sabarkan. Makanya jangan cocok sama namanya Kristen KPK. ini Cocok, gereja cocok, nggak cocok hari sama ini? namanya. Kristen ini gereja nggak hari Minggu? Bukan. Pertanyaanmu Hah? ilmiah loh, ilmiah. Isi otakmu Enggak, kalian hari Minggu gereja nggak? Jangan dengan tai gitu loh. Aku nanya, kau hari Minggu gereja nggak? Oh. Bukan pertanyaan dulu, kau apakah? Tungki. Pertanyaan Apa lu, hubungan pertanyaanku sama orang Kristen? Itu kamu ditanya data, Bang. kau kan saya bertanya. Ini kayaknya bukan. Kalau Aku mau kata Bang kamu Faru, jawab, kau. kayaknya kau pernah diseruduk babi kayaknya waktu kecil. Dan baru begini. Ya, Bukan ya KBK. Enggak, waktu kecil pernah kau diseruduk jelaskan kedua ya? dulu. Makanya kayak gini kau. Jelaskan dulu. Iya kan? Pertanyaan KBK. dulu. Waktu bayi, waktu masih Ya memang kecil, kalian itu muslim itu. pernah kok diseruduk. Muslim. Iya, lagi main-main Memang gitu kok kan. betul-betul. Datang lebih dua kan, diseruduk lah kok kan. Makanya kayak gini. Iya, pernah kok diseruduk. Mataku kalau kena layar HP, kena terlalu lama menengok HP itu ini dia mata itu. Jadi ini kacamata Kionano, terapi mata, biar nggak min mataku. Ini oten-oten ini ya, rata-rata yang naik ini.
Ini bukan buat terapi nih. Kionano buat terapi mata biar enggak ini sakit. Kena ini kan apa sih namanya ini? Cahaya HP ini. Radiasi. Apa? Radiasi. Jadi oten-oten yang naik-naik ini biar tahu kalian. Ini waktu kecilnya ini kena Orang suruh nanya, juga dia. nanya. Data. Orang nanya dia balik nanya, Bun. Orang nanya dia balik nanya. Kau paham nggak pertanyaanmu? Oke. Pertanyaanmu. Apa lagi? Pertanyaanmu tadi kan, di mana tertulis Di dalam Bible. tertulis Yesus di dalam mengajarkan Bible. gereja hari Minggu. Oke. Pahami dulu pertanyaanmu dasar ini bahasa dasar ini. Apa hubungannya Yesus dengan Kristen? Kenapa kau memunculkan? Berarti kan kau mengerti. Tunggu dulu. Apa tuh? Abang, jangan menanya lagi, Bang. Abang jawab dulu, baru abang nanti kasih pertanyaan. Itu namanya ilmiah. Jangan abang dikasih pertanyaan, abang nanya pula. Pusing kita jadinya. Longornya kau. Coba KPK, kau coba pergi ke ini, ke RSJ. Kayaknya itu Kau yang longor atau kamar aku longor? betul. Pertanyaannya pun nggak jelas. Aku KPK, memperjelas coba pertanyaan kau dia. pergi ke RSJ. Kan ada bekas Jangan kamar kalian kan. Dia itu bekas pasien RSJ. Jadi coba kau pergi sana. Kamarmu itu kayaknya lagi ditempatin yang lebih parah dari kau. Coba berteman dulu sama dia. Naik turun lah kalian bikin ini. Naikkan yang lain. Iya cocok ya. Kan, jujur. Kau PA kali. Mutunya pun memang. Pertanyaannya aja dia nggak mengerti. Cemana mau apa? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Minum tuak itu dia. Hari Minggu ini soalnya tuak mereka tuh. Nih pelakunya nih dia nih, Baluap. Oh, gitu ya Bang. Kalau hari Dia yang Minggu. diturunkan. Iya, ini pelakunya di bawah itu pelakunya. Astagfirullah. Orang bertanya dijawabnya ini nggak ngerti dengan pertanyaannya lah. Yang bertanya dituduh nggak ngerti dengan pertanyaannya. Cemana lah. Cocok dirantai deh. Lucu-lucu kan hotelnya. Ayo, yang lainnya silakan naik. Yang mau diluruskan otak kepalanya, Bukan. akalnya Bukan. silakan naik. Ini pertanyaanmu bodoh. Aduh, sakit perutku. Ini Bang Naga suka Kenapa kali nih kayak gini-gini nih. Marsahik ro itu. Marsahik do itu. Nah marsahik jol maon. Ya, pada sakit nih. Kalau nggak berani, jangan buka room. Kalau nggak punya ilmu, jangan buka room. Bukan tuh. Miliki, isi dulu otak. miliki. Sibilisis. Iya, kasih. Kalau ada yang berani, jangan bukan aku. Siapa yang berani punya ilmu di sini? Saya bang, apa bang? Anjir. Biarin aja ya, mainan. Nggak ada mainan.
Siapa yang mau jadi mainan? Saya jantan untuk memahami pengetahuan saya. Ada yang punya ilmu di sini? Ngomong apa dia, wey? Ngomong jantan, katanya jantan. Gak jelas. Mabuk itu, habis minum tuak gitu, ketahuan itu, kesurupan. Bunda Mila di room sebelah. Room siapa? Aji. Ada Bang Juma. Ada Musi itu. Ini tadi dia bilang kenapa diturunkan, takut kalian itu katanya. Iya. Ada Musi. Yang nggak foto rambut doang tuh. Magen, naik Magen. Ada Magen di bawah beluap. Ayolah sini. Nah, tuh Magen. Magen, selamat malam. Malam, Agama malam apa? kakak. Waduh, hijabnya bagus. Emang, tapi Agama kakak tahu nggak sejarah turunnya ayat hijab? Agama apa? Oh, saya Kristen, saya pengikut Yesus. Oh ya, ya. Kenapa sejarah turunnya hijab? Ya, sejarahnya turunnya hijab, ayat hijab itu kakak tahu nggak? Ya, kenapa? Silakan. Ya, kalau saya baca di dalam hadis, itu karena usul dari Umar. Benar nggak? Benar nggak kakak? Di mana ada hadis hijab di hadis? Oke, coba buka di Sahih Bukhari. Bukalah, buka sendiri. Bacakan. Oh, oke, bentar ya. Bukalah. Bentar. Itu siapa? Host, noise kau itu suara teleponnya. Bukhari 143 kalau nggak salah, bentar ya. Bunda Maria Oke. berhijab ya, Bunda Maria. Bukhari 143 ya. So- Bukhari Ya. 143. Bukhari 143. Ya, bentar. Jangan bilang editan Oten lagi loh. Iya, ya udah bacakan. Ya, apa kata situ? Gedein saya dong. Oh, Ya, ngomong gedein aja saya. di situ. Ya, Hmm, lo jangan kayak gini, nggak kelihatan. iya. Kelihatan mata kau aja gitu. Oh, jangan kasar-kasar Bunda. Masa Iya, muslimah kau kasar kayak memang mata kau kasar rupanya. Ayo, ya, Bunda. itu kan kasar juga itu. Nah, di sini Oh, dikatakan kasar gini. ya. Oke. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Laits berkata, telah menceritakan kepadaku Ukail dari Ibnu Syihab, dari Urwa dari Aisyah, bahwa jika istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin buang hajat, ya, buang hajat artinya buang air besar, mereka keluar pada waktu malam menuju tempat buang hajat yang berupa tanah lapang. Jadi zaman itu belum ada jamban, jadi beraknya di lapangan, ya kan? Tanah lapang dan terbuka, ya kan? Umar pernah berkata kepada Muhammad, kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hijabilah istri-istri Tuhan. Nah, ya kan? Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Lalu pada suatu malam waktu Isya sore-sore, Saudah binti Sam'ah, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keluar untuk berak nih ya, buang hajat.
Dan Sauda Iya. adalah wanita yang berpostur tinggi, gede dia. Umar lalu berseru kepadanya. Jadi Umar ternyata ngintip nih, istri-istri Nabi lagi berak. Sungguh kami telah mengenalmu, wahai Sauda, ya kan? Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar Sebentar, ayat sebentar. hijab diturunkan. Sebentar dulu, saya bacain Dan dulu. sebentar dulu. Tidak ada di situ kalimatnya Umar ngintip. Tidak ada ya. Jadi Iya, baca tuh oke baca sekarang aja. gini. Nggak usah Sekarang pakai framing ya. Nah, baca aja. Gak apa-apa Baca Bunda. dulu. Ini disiarkan di dalam YouTube. Gak apa-apa. Jangan Ini di mute disiarkan dulu, YouTube. jangan. Oh Ya. iya. Bagus. Berapa penontonnya Iya. Bunda? Udah gak usah bahas itu aja. Oh ya. Di- Oke, saya iya. baca ulang ya. Saya baca ulang dari sini ya. Ya. Sungguh kami telah mengenalmu Sauda. Ini kan Sauda kan tadi kan diceritakan lagi. Udah baca aja terus. Oke, iya. Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan nih. Artinya bentar, saya tunjuk pakai ini. Sabar ya. Ya. Umar ucapkan demikian karena sangat antusias agar ayat hijab diturunkan. Maka Allah kemudian menurunkan ayat hijab. Telah menceritakan kepada kami Zakaria berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Usama dari Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda, Allah telah mengizinkan kalian istri-istri Nabi keluar untuk menunaikan hajat. Hisyam berkata, yakni buang air besar. Udah. Jadi ayat hijab Di mana di situ turun. ada kata mengintip? Di mana di situ ada kata mengintip? Oke, sekarang gini. Ini kan Di kita mana di situ ada kata mengintip? Gak ada sekarang begini. Di mana ini di siapa situ yang ada kata ngomong? mengintip? Sungguh kami telah Di mana di mengenalmu. situ ada kata mengintip? Sungguh kami telah mengenalmu, Di wahai mana di Sauda. situ ada kata mengintip? Oke, kalau Umar nggak Di mana mengintip, di situ ada kata kenapa mengintip? Umar berkata dia mengenal Di Sauda? mana di situ ada kata mengintip? Oke, kalau Umar Di tidak mana mengenal di situ Sauda, ada kata mengintip? nggak Oke, mengintip oke. Sauda, Di mana bagaimana di situ mungkin ada dia kata mengenal mengintip? yang namanya Sauda? Di mana di situ ada kata Ya mengintip? ini sungguh kami Di telah mana itu? mengenalmu. Di mana Sungguh di kami situ ada telah kata mengenalmu. mengintip? Di Jadi mana di Umar situ ada kata ini kan mengintip? kami ini berarti banyak Di orang. mana di situ ada kata mengintip? Kami ini Coba artinya dong, banyak kalau orang udah apa ada satu kayak orang? gini, Saya jangan tanya dulu. naikkan dulu hotel. Udah Kami tahu si itu KPK berarti kayak satu gini orang tadi. apa satu Di orang atau banyak mana orang? di situ ada kata mengintip? Lah, Di mana di situ ada kata ini dan mengintip? Sauda nih Di ini ya. mana di Nih, situ ada baca kata dulu mengintip? baca dulu. Di mana di situ ada kata mengintip? Dan Mana Sauda situ? adalah seorang wanita yang berpostur Di tinggi. mana di situ ada kata mengintip? Lah ini Umar mengintip Sauda Di kan? mana itu Gimana kata sih Pak ini? mengintipnya mana? Mana itu kata mengintip? Oke. Di mana situ kata mengintip? Kalau dia nggak mengintip, Gak ada oke-oke, di kenapa mana dia di bisa situ? Gak ada mengenali oke-oke. Sauda? Ayo. Gak ada oke-oke, di mana di situ Kenapa ada dia kata bisa mengenali mengintip? Sauda? Ayo. Di Saya tanya mana dulu. di situ ada kata mengintip? Ini Umar mengenali Di mana? Sauda nggak? Saya tanya dulu. Di mana? Di mana di situ ada kata Jangan mengintip? kayak gitu lah Mbak. Jadi di mana di situ ada jadi kata hijab, mengintip? jilbab Di yang Anda mana pakai di situ itu ada kata mengintip? atas dasar usul. Di mana di situ ada kata mengintip? Inilah kalau penyembah kelamin kayak gini. Nah ini dia karang di situ. Waalaikumsalam. Di mana di situ ada kata mengintip? Buang aja. Nah, ini kalau penyembah kelamin. Nah, tidak ada kata mengintip di situ. Umar mengatakan menyuruh untuk orang yang berhijrah keluar pada zaman itu. Kalau kita gak usah munafik, zaman dulu ya oten-oten aja ya, masih ada oten-oten. Kalau BAB itu di paret-paret. Jadi zaman dulu kalau mau keluar rumah, kalau mau BAB keluar rumah itu pakai hijab. Bukan Umar menyarankan kepada Allah, tapi ayat hijab sudah diturunkan di dalam Al-Quran, bukan di dalam hadis. Dengar itu ya, nggak usah kalian bawa-bawa ini fitnah di sini. Ya, ayat Al-Quran ada di dalam ayat Al-Quran, ayat hijab ada di dalam Al-Quran. Paham kau? Ya, nggak usah nipu-nipu Koten, nggak usah. Ya, nggak usah nipu-nipu. Inilah kalau Oten. Ya, ditanya, oke, di mana di situ ada kata mengintip? Oke apa? Oke bapak kau. Di mana di situ ada kata mengintip?
Oke aja kau bilang bapak kau yang oke kan. Kayaknya Inilah kalau mulutnya itu penyembah Lam ini. iya, dikiranya kita nggak dengar, Bun. Kita nyimak dia tuh apa kata perkatanya. Ayat hijab itu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu di luar ada daripada hadis. Ya. Jadi bukan karena si Umar ya yang menyarankan kepada Allah. Tapi memang ayat hijab sudah ada. Inilah oten. Inilah akibat kalau menuhankan yang keluar dari lubang. Nah ini bisanya menambah-nambahi ayatnya. Dia kabur apa diturunkan? Saya yang turunkan itu. Mau jadi diturunkan. Oh, manusia kayak gitu. Aku tadi mau nanya mengenai Tuhan yang ngambil istri orang. Oh. Aku tadi mau nanya. Jawab di mana kata mengintip. Ngapain pula muter-muter situ binatang? Iya, enggak ada kata itu memang sih penghujat dia itu. Dan Oten ini kalau ya. Tuhannya mereka 4 kita bisa buktikan. Bang, Tuhannya Oten ini 4. sudah landak jujur. Terus kalau sudah jelas-jelas salah kan ditanya, tinggal jawab gitu loh. Maksudnya gentle ya. Iya memang tidak ada kata mengintip. Susah kali. Muter. Oke, apa yang oke? Bapak kau yang oke. Di mana ada kata mengintip kau tambah-tambahin? Bible kau bantah, hadis kami kau tambah-tambahi. Memang oten. Inilah. Makanya jangan lama-lama nyembah kelamin. Ya. Itulah. Jangan lama-lama. Ini si Haria Oten. Ya, Oten. Hai jaringannya. Oten yang mau waras. Naik. Kenapa Tuhanmu 4? Naik dari sini, naik. Bible kalian bantah, hadis kami kalian tambah-tambahi. Memang ngoten. Nih ya, kalau mengenai hijab. Ya, kenapa dengan hijab? Masalahnya dengan hijab apa? Apa dengan hijab? Masalahnya apa? Naik lagi si Jo. Ini si Jo. Halo Jo. Sementara kalian aja disuruh berkerudung, kalian tidak berkerudung. Malam. Oh, malam. Joy, selamat malam. Kenapa Tuhan 4, Bang? Kenapa? Oh, Kristen ya. Kenapa Tuhan mau 4, Bang? Kan kau yang bilang 4. Oke. Coba kau baca Yohanes 10:30. Duh, nggak bawa Alkitab, kamu baca aja coba. Apa sih itu? Aku dan Bapa adalah satu. Paulus mengaku Bapa. Di 1 Korintus yang di dalam Kristus. Paulus Tuhanmu juga? Enggak. Loh, dia mengaku Bapa yang di dalam Kristus gimana itu? Ya dia Bapak apa? Bukan Bapak Tuhan toh? Yesus mengatakan jangan memanggil Bapak satupun di bumi ini. Hanya satu Bapakmu yang di surga. Karena Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Lalu Paulus mengaku, akulah Bapakmu yang di dalam Kristus. Berarti, yang Yesus katakan aku dan Bapa adalah satu, ternyata Paulus. Gimana itu? Di mana? Di 1 Korintus. Di mana Paulus? 1 Korintus 4 nomor 15, kau baca. Baca. 1 Korintus berapa? Tuhan bukan cuma 3, 4. 1 Korintus 4 nomor 15. Gak ada nomor ayat. Bentar. Nomor. Tadi katanya aku nggak bawa Alkitab, Bang. Tapi sekarang dibukakan juga nya. Memang tukang ngeles saja kalian. Dengarin. Coba. Mana? Ayat berapa? 15. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Tuh. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Amin.
Terus apa yang salah? Tuh. Pakai amin. Berarti yang Yesus mengaku aku dan Bapa adalah satu ternyata Paulus kan? Karena Paulus mengaku dia adalah Bapa di dalam Kristus. Gini Bayu, boleh kamu udah selesai bicara belum Bayu? Akui dulu dong Tuhanmu Paulus apa enggak? Ya kamu dengar dulu. Kamu mau saya jelasin nggak? Jelasin. Kamu lihat ini ya, ayat ini sudah jelas. Ini kalau anak SD pun tahu membaca ayat ini. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Betul. Ya kan? Bapak yang dimaksud situ siapa? Memang, sorry ya, penyesat-penyesat itu. Uclim-uclim ini memang banyak sekali memotong ayat. Yang menyesatkan siapa Bang? Saya cuma membaca Bang. Gitu kan. Terus giliran nanti orang Kristen Saya dibilang dia bilang dia dusta. Pertanyaan kami itu aja, Tuhanmu itu 1 apa 4, udah nggak usah dibilang. Ya, kamu kan bilang yang sadar lah. Kalau kamu Tuhan bilang mana bisa dilahirkan, udah itu aja, sadarlah kalian. Yang 4 itu yang mana, ya kan? Coba. Paulus kan Tuhan. Tuhanmu di sini. Paulus, nggak ada kita menuhankan Paulus. Loh, tertulis di sini dia mengaku Bapa di dalam Kristus. Ya kan, karena Yesus mengaku aku dan Bapa adalah satu. Kan kamu yang nafsirin. Ada gitu orang Kristen pernah menuhankan? Penafsir, Bang. Pernah nggak orang Kristen menuhankan Paulus? Kecuali aku tanya balik. Secara tidak langsung Anda tidak tahu bahwa Bapa yang kau tuhankan itu Paulus. Kamu itu loh konsekuensinya. Kalau misalnya Muhammad itu kamu tuhankan. Aku balik. balik. Mana dalilnya? Saya punya dalil. Muhammad itu mana dalilnya? Tidak. Oh, tapi mau saya putar nih, Islam sebagian itu jawabnya Muhammad itu Rob loh. Iya, video. Data dong. Di mana? Data dong. Di mana di Al-Qur'an Nabi Muhammad itu disematkan sebagai Rob? Di mana? Yakin Muhammad itu bukan Robmu. Video iya. Siedi. Di mana? Yakin itu bukan Muhammad. Video Siedi. Di mana? Enggak, sekarang gini, Bang. Di mana Nabi Muhammad disematkan dalam Al-Qur'an Rob? Di mana? Data video gitu Siedis Bang Bayu. yang tertulis gitu loh dalam Al-Qur'an. Nggak ada, adanya video Siedis. Lah, pokoknya gini dengar ya, aku kan pokok gini. Kalau kamu Kenapa tidak sih bisa kalau ngomong tunggu. gini. Dulu, dengar dulu. Saya Tunggu. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan data, ngapain dibahas? Ini yang kita bahas menunjukkan data loh. Tertulis di dalam kitab sucimu. Saya bisa buka itu. Sudah, saya bisa bahas itu. Mana di Al-Qur'an? Nah, sekarang di mana? Tunjukkan di Al-Qur'an di mana? Meninggal kok Bang Jo. Gini. Apa gini? Ini loh. Kayak saya ini loh, dengarkan saya ya. Dengarkan saya. Atas dasar apa saya katakan kalian itu mempertuhankan Paulus juga? Ini dasarnya nih. Besarkan. Besarin host. Nih dasarnya nih. Bayu host. Saya punya dasar. Karena kenapa? Di Yohanes 10:30 Yesus mengaku aku dan Bapa adalah satu. Oke? Dan Yesus melarang menyebut Bapa di muka bumi ini. Di Matius 23 nomor 9. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini karena hanya satu Bapakmu yaitu yang di surga. Masuk di Korintus. Nih, kau baca nih. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapakmu. Saya berdalil. Kamu baca konteksnya yang benar. Sudah, kamu lihat. Mau konteksnya apa? Paulus mengaku Bapa yang di dalam Kristus. Itu. Loh, benar. Paulus Bapak betul. Loh. Dia Bapak karena dia memang dia pengajar. Berarti aku dan Bapa adalah satu. Itu adalah Paulus. Konsekuensinya. Nggak ada begitu. Apa? Mau kemana kau? Sekarang tunjukkan saya atas tuduhanmu kepada kami di mana Nabi Muhammad disematkan Rob. Di mana Nabi Muhammad disematkan Rob di dalam Al-Qur'an? Di mana? Kau tunjukkan. Seperti saya ini. Muhammad Tuhanmu enggak? Meninggal lah kau Bang Jo. Saya tanya tunjukkan di mana aku tanya. Nabi Muhammad itu disematkan Rob dalam Al-Qur'an. Seperti yang saya tunjukkan kepadamu. Muhammad Tuhanmu enggak? Ngapain kita bahas yang tidak tertulis?
Jawab Nabi dulu. Muhammad bukan Tuhan, Gini. jelas kamu, Bang Jo. Ya, Muhammad Tuhanmu enggak? Gini loh Bang Jibril. Muhammad Nabi bukan itu apa? Nabi Muhammad bukan Tuhan, sudah jelas. Lanjut. Ya, aku tanya, Muhammad itu Tuhanmu enggak? Ngapain kita bahas yang tidak tertulis? Muhammad itu Itu sejajar saja. enggak dengan Ngapain kita Allah? bahas yang tidak tertulis? Pertanyaanku gini, jawab dulu. Muhammad sejajar enggak dengan Allah? Tidak sejajar. Enggak sejajar, tapi kamu menyembah loh di depan itu dua sejajar loh kanan kiri. Di mana saya menyembah? Apa yang kau bilang? Apa sih? Apa ini orang? Kan aku nanya, anggap aku ini awam. Kalau kita ke masjid, Ya di udah, kanan kiri kalau Muhammad bertanya, dan Allah itu Muhammad dan Allah SWT itu sejajar. Nah, kalau bertanya Ini loh. dijawab sama ahlinya, bener ya. Jangan pakai ketawa-ketawa. Baca ini. Tuhanmu enggak? Ini loh. Dengarkan. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya Nabi Muhammad, Rasul, bukan Tuhan, Rasul. Kamu ngikutin nggak Nih semua lagi kata-kata bukakan Muhammad? kau. Nih, dengarkan dulu. Ya, kamu ngikutin nggak semua kata-kata nih. Muhammad? Kamu Lihat, jawab dulu. lihat. Katakanlah Nabi Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku ini utusan Allah. Utusan. Kami tahu yang mana utusan, mana Tuhan. Pintar kami umat Islam. Surat Al-A'raf nih. Surat Al-A'raf 158 nih. Kami tahu mana utusan, mana Tuhan. Utusan Tuhan. Bagi kamu semua yang memiliki kerajaan langit dan bumi, tidak ada Tuhan selain Dia, serta yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi Ummi tidak pandai baca tulis yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, kitab-kitabnya. Ikutilah dia agar kamu Siapa yang mendapatkan diikuti? petunjuk. Kami diperintahkan diikuti. Siapa yang ngikuti? Siapa yang diikuti? Nabi Muhammad, perintah Ya dari udah dia Allah. Tuhanmu dong. Kalau kamu Ya ngikutin enggak itu, dong, berarti aduh dia Tuhanmu. bodohnya. Loh, iya kan? Apapun yang dilakukan Tuh. Muhammad, kamu ngikuti, betul nggak? Perintah Kata dari dia siapa? berkuasa buatmu. Perintah dari siapa? Perintah itu Hah? dari siapa? Perintah itu mengikuti Nabi Muhammad dari siapa? Mau dari Allah. Jawab. Dari Allah, Pak. Oke, dari Allah. Allah ini adalah Tuhan kami. Kalau Allah mengatakan ikutilah dia, kami mengikuti. Sami'na wa ta'na, mengikut, taat dan tunduk, patuh. Kalau kamu apa? Kamu tunduk nggak sama Muhammad? Kalau dia nggak tunduk, sama Yes, Yesus, kami mengikutinya. perintahnya apa dia nggak tunduk? Sudah, gini, kamu jawab dulu. Kamu tunduk nggak dengan Muhammad? Nah sekarang pertanyaan saya, di Sudah, mana pertanyaan dalilnya saya Nabi begini. Muhammad disematkan roh? Mas, Saya udah pertanyaan jawab begini. loh. Pertanyaan saya Dengan begini. ayat yang tertulis loh. Kamu tunduk nggak? Islam tunduk nggak dengan Muhammad? Jo, dengarkan Nggak, saya Jo. Kalau diskusi itu Jo, seperti ini Jo. Tolong Jo, tolong. Gini, Jangan sampai saya mau mute. tanya dulu. Jangan sampai saya mute Bang. Dengarkan Loh, dulu saya. jangan Anda mute-mute tadi dong. menuduh. Islam Oke, ini kenapa Anda sih suka tadi mute? memberikan subahat. Dengar dulu Bang. Anda tadi menuduh Takut, memberikan ya? subahat, tuduhan. Loh gimana sih ini orang? Ya maksud saya jangan mute-mute, takut ya. Anda kan tidak saya mute. Jangan Makanya sampai saya gitu, tanya dulu Mas. Tadi ya kamu ngancam saya mau di-mute. Saya udah gitu. jawab pertanyaanmu. Dengarkan dulu. Saya mau Bang. tanya, enggak, Tadi ini Anda aja dulu. memberikan Gini, jangan kemana-mana Nanya dulu. lagi. Saya mau tanya. Islam Nanya tunduk lagi nggak kamu. dengan Muhammad? Islam tunduk Tunduk. nggak dengan Muhammad? Yes. Ya udah, kami juga tunduk sama Tuhan Yesus. Nah, Oke, kalau apa yang kau tunduk? Apa yang dengerin. kau tunduk? Yang bisa. Tunggu. Mas, Bang, gini. Nanda, Kasih tunggu. kasih data. Kalau kau nggak kau kasih data, kau bilang Nabi Muhammad Rob di dalam Al-Quran, ku buang kau. Kasih data, kau usah premi. Kalau Lek Bayu tadi udah mulai berdasarkan takut. itu ada datanya, kasih data. Udah mulai Kau usah takut. kemana-mana. Lanjut yang Udah mulai Lek Bayu, kau takut. usah kau framing, kasih data. Jadi, Kalau guys. ngomong kita berdasarkan data. Guys, Lanjut Lek Bayu. kita nanya Jadi guys. tunggu. Guys, Oke, data, guys. nggak usah Jo, guys, nanya. data. Sekarang gini Jo, gini Jo ya. Nanti Kamu nanti tadi telah mengakui kamu tunggu dulu Jo. Dikit bentar. Bisa nggak diskusi baik? Kamu bisa nggak? Tadi kan kamu sendiri yang mengakui kamu tunduk dengan Yesus. Sekarang apa? Tunjukkan apa yang kau ikuti dari dia. Sudah, itu bisa ku jawab. Sekarang saya tanya kamu. Kamu tunduk nggak dengan Loh, Muhammad? nanya lagi. Loh, boleh dong saya tanya kamu. Nanya lagi. Kalau saya, nanya dengan Saya otak nanya kamu. balik dong. kamu tunduk nggak dengan Muhammad? Apa yang Saya kamu nanya ikuti balik dari dong. Muhammad?
Tuduhan kamu saya sudah jawab loh. Loh, apa kamu jawab? Nggak ada kamu jawab. Kamu tunduk nggak dengan Kamu marah? tadi memfitnah. Dengarkan, kamu memfitnah bahwa Nabi Muhammad itu Rob. Saya Iya. bantah dengan dalil Aduh, ayat Islam Al-Quran kok yang ngomong? bahwa Nabi Muhammad itu Bukan fitnah ya, kamu karena jangan Nabi framing Muhammad ya. tuh nggak bisa diem Loh, dia nggak, bang. jangan framing, kamu jangan framing. Udah, saya mute kau terpaksa ya. Kalau kamu buka saya buang kau. Tadi saya jawab, kamu menuduh bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob. Ternyata saya buka di dalam Al-Quran, dia itu hanya adalah utusan Allah Nabi. Dan Allah memberikan legitimasi kepada seluruh umat Islam itu untuk mengikuti dia. Dan kami patuh dan taat. Sekarang kamu tadi mengakui bahwa kamu itu adalah taat kepada Yesus. Tunjukkan saya apa yang kau taati dari ajaran Yesus. Silakan. Itu diskusinya. Yesus suruh nyembah Bapa, tapi Open nyembah Yesus, Bang. Daripada nyembah batu gimana? Nanti kamu nyesel kalau saya bilang begitu. Jangan lari bang, jangan lari. Kau Fitnah jawab lagi. dulu. Gimana? Ngomong nggak Saya pakai tanya data, kamu, nyembah batu. jawab dulu. Nanya lagi, nanya Ya lagi. saya tanya, kamu tunduk nggak? Tapi Sekarang. tapi dia juga nyembah batu loh, batu latu-latu. Fitnah. Orang Buang Kristen, Jo, kalau kamu taat dan patuh kepada Yesus, coba kamu lakukan ini. Markus 16:18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut. Coba bisa nggak kau lakukan dengan saat ini sekarang? Kau ambil racun di dalam rumahmu atau kau beli, lalu kau minum. Tentu Kamu nggak selamat berani, nggak? Paman. Seperti yang dikatakan itu. Tentu nggak berani, Paman. Walaupun dosa sudah diampuni, tapi takut mati. Kalau dibilang kita nyembah batu, mereka tuh batu terbuang, sama tukang bangunan. Lebih parah, dibilang nyembah batu lebih parah. Iya, ada itu Iya. ayatnya tuh batu Ada. bangunan. Oke. Ini Coba mainanku, dari coba nomor Lek, 15. coba Lek mainanku bisa menjawab. Kalau nggak, ku buat apa nih? Ku pilih-pilih. Ini kan mainanku, si KPK. Oh, mainan Bang Naga ya. Oke, mainkan Bang. Aduh, KPK signalnya. Kita ini kan kalau sudah berani naik ke atas, ya minimal punya moral lah. Apa sih? Gimana? Kalau gimana? ditanya Abang, kau jangan jawab genjer. Abang- Kalau ditanya genjer, Abang kau ini- jawab genjer. Lucu Lanjut, kali Abang. Bang Ini abang Naga ini dari kenapa ini tadi. abang ini? Dari tadi dia 1, 2, lucu 3, kali. 4, 5, 6. 6 orang kalian nggak apa-apa. Mendem suaramu. 6 orang kalian nggak apa-apa. Coba lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Us. Beritakanlah Injil kepada segala. Diam dulu, guk-guk. Kalian itu kan guk-guk. Kepada segala makhluk, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru. Bagi mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Coba tunjukkan saya ini kalau Anda orang beriman, orang Kristen. Masalah apa di situ? Ada nggak? Kau minum racun, coba. Coba Ini, kau buktikan Budi. kau minum racun. Ini, dengar dulu. Bagi orang yang percaya. Dengar dulu. Kau siapa namamu? Bang, ya? Tanda-tanda ini Dengar akan dulu, menyertai dengar orang-orang dulu. yang percaya. Kau seperti Tanda kau anggap ini, seperti anak paret itu, anak paret yang dari tanda-tanda ini anak akan paret, menyertai tiba-tiba orang-orang kau- yang percaya. Begini. Apakah kamu termasuk orang-orang yang percaya? Oke. Tuh ayat Tahu Bibelmu loh, hermeneutika? itu ayat Bibelmu Hermeneutika tahu kau? loh. Hermeneutika tahu? Apakah kamu adalah termasuk tanda-tanda orang yang percaya kepada Yesus? Cara menelusuri otak seseorang, aku pingin tahu otakmu di mana gitu, levelmu di mana. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Apakah kamu termasuk orang-orang yang percaya?
Mana dia? Gugup udah aku campak ke bawah mainan. Gugup emosi gugup yang ditanya kangkong dijawab genjer. Itulah Bang Naga dari tadi dia kayak gitu, lucu kali. Pokoknya ditanya apa jawab apa terus dari tadi loh dia begitu. Mentua tenggen itu. Usah dilanin. Nah, gimana KPK? Apakah kamu termasuk orang-orang yang percaya? Kecampak pula. Itu dia. Macam mana pula dong? Bagus sekali lah. Aduh. Bang Bayu capek-capek kasih lihat data. Ini ruang diskusi. Dia punya. Jijik kali dia lihat. Ini room pacaran. Ini room pacaran, kenapa? Kayak penyalipan juga bisa terjadi di room ini ya. begitulah teman-teman ya. Nggak apa-apa. Jadi di sana itu dikatakan. Dengan, Oke, apakah kamu termasuk orang-orang yang percaya? Jika kamu belum racun, berarti kamu bukan termasuk orang-orang yang percaya gitu loh. Harus minum racun kamu. Kita tes dulu ini imanmu. Memang ada iman dia? Jadi barusan kau punya statement, ya kan? Aku mau dengar. Harus minum racun dulu kan gitu, baru bisa ketahuan imanmu kan gitu. Apa tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, Bang? Apakah kamu termasuk orang-orang yang percaya? Dengar dulu. Apakah kau begitu yakin dengan kebodohanmu berucap seperti itu tanpa ini filsafat yang kita bicarakan, bukan apa? Kan bingung kan? Agus, selamat pagi. Agama apa Agus? Islam nih Bang, Agus Siregar ini, Siregar Islam. Oh, Agus Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kalau bisa Bang, kalau yang Batak Islam itu minta dulu logo kepada ini hostnya dibuatkan untuk logo Batak Mualaf. Kita kasih gempar dulu ini dunia pertiktokan ini, diskusi lintas agama ini. Kalau semakin banyak kita Batak yang menggunakan logo Batak Mualaf, semakin panas mereka ini. Kafir-kafir laknatullah ini. Bukan logo Batak Mualaf, Batak Bersatu. Bolehlah diminta sama hostnya. Biar ku kan Batak Bersatu nih kan host. Boleh. Bikin lah itu keren. Kebetulan iya ini Batak Bersatu ya. Bersatu betul. Bukan Batak Mualaf, Batak Bersatu. Kami pun punya apa juga ikatan keluarga Batak Islam ini IKBI. Mantap. Oh, masya Silakan Allah. ya teman-teman yang dibawa, yang Batak Islam itu DM ini hostnya ini biar ada kerjanya tiap hari. Biar repot dia. Siap. Biar ku DM dulu. Kirimkanlah itu Indah. Kalau Lek Bayu udah ikhlas, saya iklan dulu. 9 juta orang memandang ya. Jangan lupa di subscribe YouTube Setama TV. Masa kalian subscribe? Masa followerku baru 6 orang aja? Sedih kali, aku nggak mau promosi yang lain. Aku punya dulu Setama TV, kalian subscribe lah, sampailah 10 orang biar semangat awal sikit kan. Ini 6 orang nggak bertambah-tambah lah. Satu hari sikok pula orang subscribe. Siap. Apa itu tadi? YouTube-nya Bang? Setama TV. Setama TV. Oke. Setama itu artinya pertama. Setama ya, setama. Ingat ya tulang Siregar, jangan lupa. Kita ini kan dulu, ramaikan dulu ini, kita punya logo biar keren kita. Ya. Siap si Tenjak. Kita Ini mainkan ada logo itu. ininya lagi kalau kalian sabar. Kalau ini rame nanti Batak Bersatu ini. Mito Indah. Kita ini pembina kita. Pembina. Ya, aku udah ikuti kok itu. Ya. Siap. Pembina Batak Bersatu ini Ustadz Gohan, itu pembina mualaf di Pekanbaru. Dan
nanti kita akan dipertemukan dengan Ustadz Nababan. Nah, itu dia. Kalau kita udah rame, nanti kita kalau ada Itu undangan rame, ya. Ustadz Nababan di mana kita datang. Lagi pula kita nanti akan dibimbing oleh beliau, minta dibimbing oleh beliau apa bahan-bahan diskusi atau cara membantah subhat-subhat dari orang kafir-kafir ini gitu kan. Ya apalah, kenapa kok lagi naik KPK diturun? Nggak punya malu memang ini orang. Karena kan yang ditahu orang kan, Pengen doi lah. Batak ini Kristen kan. Orang kan tahunya Batak ini Kristen. Jadi kita harus bikin ini Batak Bersatu Islam ya kan. Untuk membuktikan bahwa orang Batak belum tentu Kristen. Nah, itu Batak Islam pun banyak. Banyak. Tapi gini juga itu. Gini toh. Tetapi untuk nanti ini kalau ini jadi, setiap kalau ada yang minta untuk logonya, minta KTP-nya dulu. Jangan sampai penyusup. Bahaya. Iya. Betul aja. Iya kan? Bahaya. Nanti disalahgunakan. Sertifikatnya bila perlu, lagi sertifikatnya. Orang di luar kita yang tidak kita kenalkan, dia kadang mengaku mualaf, itu kan Batak mualaf atau Batak mualaf dan logo dua Batak Bersatu, itu wajib kita minta KTP-nya. Ya, jangan betul kayak Lek Bayu, jangan nanti Oten pun minta kita kata ngaku-ngakunya banyak kan sekarang akun-akunnya tulis nama Muslim, ditanya namanya siapa, agama apa, udah malu dia mengaku agama saya Islam, katanya ngaku-ngaku Islam banyak, kadang-kadang Buddha, Hindu ngakunya itu. Harus betul, memang harus jelas gitu lah. KPK lanjut, kau jangan ditanya harga kangkung genjer, jadi aku buat mainan aku nanti. Aku lagi tengah malam ini lagi nggak ada mainan. Rokokku pun udah mau habis gara-gara aku naik turun. Jadi gini juga, kalau kita mau menyumbang ikhlas kepada yang membuat logo nggak apa-apa, mau kasih 50.000 biar dia rajin gitu loh ya, nggak jadi masalah kan? Januari. Enggak dong. Setuju. Gitu. Iyalah. Iya kan? Udah banyak baru kita bikin siapa ketuanya, siapa bendaranya, siapa sekretarisnya kan. Itu dia. Minimal kita tahu dulu berapa orang kita gitu itu. Tembusin lah dulu 100 ya, 100 anggota ada kan, satu TikTok. Siap. Assalamualaikum Wahyu. Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha. Udah KPK apa lagi perlu kau lanjutkan tuh KPK? Muhammad Rasulullah. Aku boleh ikut nggak? Sahril, Ibu Batak dikasih marga dulu lah. YouTubeku itu Setama TV. Kau nanti buat kau cloud kau. Gak mau subscribe YouTubeku. Setama TV. KPK mau masuk Islam, mana ada masuk Islam dia itu? KPK. Sekali lagi kau panggil kau gak kau jawab. Pinter nggak sini? Dengar dulu, kau dengar dulu. Minta dulu aku jadi Muslim. Ngapain ku jadi Kalian kan ada berapa orang di sini? Tidak perlu. Kami bukan untuk Islamkan orang. Kami sini hanya melayani ODGJ. Kata Pak Warung, kami ini bagian terapi ODGJ. Bukan mau Islamkan orang. Ya, apalah. Siapa? Kau kan pertanyaanmu KPK? Orang mamaku aja nggak bisa ku Islamkan. KPK? Kau bilang kau suruh Kenapa Islamkan. kalian jadi Muslim? Tanya apa yang kau tanya? Tunggu Bang Naga, tunggu. Kenapa pertanyaannya? Kenapa jadi Muslim? Iya. Sudah? Oke, saya jawab. Karena Islam itu adalah untuk seluruh umat manusia. Karena kenapa untuk seluruh umat manusia? Nabi Muhammad itu diutuskan ke seluruh alam semesta ini.
Pertanyaan balik, Kenapa? siapa yang mengajarkan Kenapa kau bilang? siapa yang Nah, mengajarkan satu-satu kamu kita jadi bahas. casting? Coba rinci. Udah saya jawab toh. Berinci. Kenapa kau bilang untuk seluruh alam semesta, sementara itu kan diturunkan satu bahasa, satu bahasa Arab gitu. Di apa? Jadi maumu di apa, Quraisy gitu. jadi kalau Yesus itu bahasa apa dia pakai dulu? Bukan dulu, kan satu-satu kita bahas dulu. Kalau ini kan komunitas Memang bahasa semua. Arab, Le. Memang Karena bahasa Arab, kan Le. Tidak yang menyangkal semua- kita. Semua umat. Sementara Al-Quran itu kan diturunkan di kelompok Quraisy. Lalu maunya di mana, Le? Di Batak Quran gitu. kan pada saat Quran diturunkan kan agama yang ada pada saat itu diharapkan Quraisy. Tunggu, Le. Maksudmu, Le, begini. Agama Quraisy. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Jadi tunggu ya, Le ya. Jadi maksudmu itu Nabi Muhammad diutus di Arab, maunya itu bahasa dipakainya itu bahasa Batak gitu. Bukan. Aku mau punya indikator. Dengar dulu. Aku kan belajar. Batak dong, KPK. KPK, Bataknya kau. Marata Batak, Mak. Nanti aja. Supaya bisa. Kalau kan di Batak, bawah mau kan Marata Batak, Mak. Saya asa di gampangnya bawah- tuh. di bawah Iya, juga, bahasa di bawah Batak, juga Mo. kan banyak teman-teman kita yang lain. Nggak harus kita hormati. Nggak boleh gitu. Artinya begini. Nggak ada. Batak semua ini. Tunggu dulu, kita nasional aja, jangan seperti itu. Maksudnya begini, kita kan mengklaim bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk semua umat manusia. Kan begitu. Tapi ternyata yang saya tahu mungkin saya salah, bahwa diturunkan Al-Quran itu di daerah Arab dan berbahasa Arab, dan pada saat itu adalah kondisi kemasyarakatan pada situ adalah pagan dan Quraisy gitu. Sudah? Kenapa alasannya seperti itu? Bisa aku jawab? Ya, Bisa kalau saya jawab, Le? boleh. Oke, boleh. di surat Aku mau Al-Qur'an belajar nih. di surat di Al-Qur'an tertulis di sana surah Al-Anbiya 21 ayat 107. Di sana dia tertulis, tidaklah kami mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Rahmat bagi sekalian alam. Alam Oke. semesta ini. Oke. Nah, yang terus menjadi Tanya balik bisa nggak, Le? pertanyaanku secara awam, ini kan untuk umat semua manusia. Oke, artinya diturunkan satu bahasa Arab, karena kebetulan pada itu Muhammad di Arab posisinya kan gitu, secara Oke, dia mau mengabarkan itu apa namanya, menyebarkan itu dari Arab dulu gitu. Tapi kenapa alasannya? Gimana cara orang lain untuk memahami Al-Quran itu kalau bahasa Arab gitu? Bang Bayu, Nah, aku buktinya sedikit kita ya. sekarang paham. Iya, Bang Bayu aku sedikit aja Bang Bayu ya. Iya. Izin. Iya. Bang KPK begini. Para nabi para nabi itu semuanya Allah sampaikan firman-Nya itu sesuai dengan bahasa si para nabi ini masing-masing dari daerah mana. Kenapa? Supaya memudahkan dia menyampaikan kepada umatnya, kan begitu. Ya, jadi harus sesuai dengan bahasa. Masa ya seperti Bang Bayu tadi bilang, masa Nabi Muhammad orang Arab terus harus pakai bahasa Batak, kan nggak nyambung kan, gitu kan. Nah, ya gitu ya Bang KPK. Nah, oke. Jadi diturunkan kalau Nabi Muhammad ya membawa rahmat bagi seluruh alam. Kemudian disitulah Allah mengukuhkan ya Islam ya sebagai satu-satunya agama yang Allah ridhoi. Nah, itu terbukti pakai satu bahasa, ya kan, bahasa Quran itu ya, memang bahasa Arab, di dalam Al-Quran juga dibilang. Nah, itu membuktikan dengan satu bahasa itu kemana saja orang pergi atau orang berada di mana saja, ketika dia membaca, ketika dia beribadah, membaca Al-Quran, semuanya sama, Bang KPK.
dengan bahasa Al-Quran itu gitu ya. Makanya mungkin Bang KPK tahu kalau di Islam itu anak-anak kecil-kecil, masih kecil bahkan belum sekolah, ada yang bisa hafal Quran, Bang KPK. Kenapa? Karena Allah menjanjikan di dalam Al-Quran, Al-Quran itu diturunkan supaya mudah. Nah, kami kemudian berpikir, oh maksud Allah begitu, mudah. Kenapa mudah? Oh iya, ternyata ada anak kecil yang bisa hafal Quran. Apalagi orang dewasa kalau mau, begitu ya, Bang KPK ya. Ya, itu saja dari saya. Silakan Bang Bayu lanjut. Izin ya, saya supaya lengkap pengetahuan saya kan gitu. Nah, kemudian saya mau pingin tahu juga secara rasional, secara misalkan logik lah kita berpikir. Umat Muslim kan bukan di apa namanya dikenal dari sisi usia kan, anak kecil bayi sampai usia ujur kan gitu, itulah umat Muslim kan kira-kira seperti itu. Nah kemudian pertanyaannya, mau kemana nih? Mau kemana ini? Dengar dulu Bang, supaya Bertanya aja kok susah biarkan dulu saya. kali lah. Tunggu. Biar saya dulu jelaskan ya. Tunggu. belum pertanyaan nih, ini masih penjelasan. Iya, nanti lah. Saya jelaskan dulu. Dengar Begini lah, dulu. Apa mau kau jawab? Mau kau jelaskan sementara pertanyaan belum? Kemana Sudah mau kita melenceng kau saya lihat. Apa lagi? melenceng? Kemana Ya lagi langsung aja pertanyaannya apa gitu Bang KPK. Kenapa? Jangan Iya. tele-tele. Aja dulu. Kalau memang benar-benar ada counternya semua kan, Al-Quran itu kan sempurna. Ya udah, cepetan. Oke. Nah, di saat di usia berapa logiknya? Aduh, signal buruk. Jelek. Makanya Enggak, sejak kau tuh KPK jaringannya jelek, hilang-hilang. Oke, Tunggu dulu, Le. Di usia Le, berapa? dengarkan dulu saya, Le, ya. Ya. Tunggu dulu, Le. Biar saya perkuat dulu bahwa Nabi Muhammad itu untuk seluruh umat manusia. Tidak. Biar saya perkuat lagi bahwa Nabi Muhammad ini diutus hanya kepada seluruh umat manusia. Dengarkan, Le, ya. Karena di Al-Quran itu Tuhan itu selalu menyeru. Ya ayuhan nas. Tuhan itu selalu menyeru, wahai manusia, ya ayuhan nas. Beda kalau coba kitab suci, satu-satunya kitab suci Allah menyeru kepada umat manusia hanya di Al-Quran. Wahai seluruh umat manusia. Jadi Al-Quran itu tunggu. Saya ada dalil surah bukan itu yang mau saya pertanyakan gitu. Apalagi Le? Saya ingin memperkuat tadi biar Anda paham juga ya Le ya. Bahwa Al-Quran itu tunggu dulu Le. Karena bukan itu yang pertanyakan. Dengarkan saya Le. Dengar dulu Bang KPK. Diam dulu. Halo, sebentar. Le yuk KPK sebentar. Coba diam dulu kalau kamu Coba diam dulu kalau kamu apa. Jadi kalau yang dijelaskan nanti, sabarlah dulu kau. Waktu dijelaskan nanti, habis itu tanya Bible-nya. Kalau dia yang betul-betul kitab suci, kenapa di Amerika 6 negara bagian dilarang baca Bible anak di bawah umur? Dan biar kau tahu sebentar dulu, biar kau tahu, saudara umur 12 tahun ke bawah tidak dikasih baca Bible karena apa? Kutanya, kenapa gak dikasih baca Bible umur 12 tahun? Enggak boleh, karena dia belum dewasa. Kenapa? Begitunya banyak ayat porno. Beda dengan muslim. Anak umur 6 tahun sudah dikasih baca. Lanjut, Le Bayu. Nanti kita arah ke situ. Lanjut, Le Bayu. Kau jelaskan secara sempurna apa yang dipertanyakan. Berarti kan gak abu-abu. Gak bisa kau jawab, kan itu kesimpulannya. Coba nanti pertanyaanku jawab. Tunggu dulu, Le. Saya ingin memperkuat dulu bahwa Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh umat manusia. Nanti kita ke sana, Le. Bisa nggak mendengarkan sebentar? Bukan Sinaga sudah paham apa yang aku maksud sebenarnya. Cuman kayaknya dia nggak bisa jawab. Gitu. Tunggu dulu. Sehingga dilarikannya, dimedorongnya ke Amerika Serikat tadi.
Nah, Tunggu dulu, artinya saya jawab tidak nanti harus itu. dijelaskan Saya akan jawab itu. nanti itu. Apa sebenarnya alasannya? Kenapa harus satu bahasa? Kemudian risikonya terhadap 12 tahun ke bawah yang tidak bisa memaknai, kan bukan tujuan kan menghafal, bukan seperti itu. Memaknai dan menghayati kan seperti itu. Oke. Cerita kan Oke, gitu. Le, tunggu. Gimana Saya jawab cara ya. menjelaskan itu? Oke, saya akan jelaskan nanti ya. Saya perkuat dulu ya. Di surah Al-Hujurat ayat 13. Allah berfirman di sana, ya ayuhan nas, hai seluruh umat, hai manusia. Berarti Al-Quran ini diberikan kepada Nabi Muhammad untuk seluruh umat manusia laiku. Karena Allah menyeru, hai manusia. Lalu pertanyaanmu, kenapa harus bahasa Arab kan gitu? Ya. Oke, kenapa harus bahasa Arab gitu kan? Kenapa harus juga dihafalkan gitu ya? Enggak, kalau itu enggak lain itu, enggak ada pertanyaan seperti itu. Coba kamu ulang pertanyaannya. Nah, pengembangannya adalah yang maksud, kenapa tidak ada misalkan, kan tujuannya kan supaya ini kan pesan kehidupan, pedoman kehidupan. Kan tujuannya adalah bagaimana orang memahami itu secara benar dan melakukannya secara benar. Nah, ini tentunya kan cara harus dimaknai dan dipahami dulu kan gitu. Itu maksudku gitu. Itu kira-kira poinnya. Oke. Dan bagaimana melakukan itu gitu. Oke, saya jawab Bang ya. Oke. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad itu adalah orang Arab. Ya. Tentunya Al-Quran itu berbahasa Arab. Ya kan? Tentunya Al-Quran itu berbahasa Arab. Karena Allah berfirman di surah Al-Hijr ayat 8 itu, kata Allah, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Kami juga manusia ini diperintahkan oleh Nabi untuk menghafalkan. Karena Nabi itu menghafal. Dia tidak bisa baca tulis, dia menghafal. Kami menghafal. Yang kami hafal itu adalah teks original, laiku. Tunggu. Ya. Jadi yang kami hafal ini teks originalnya. Al-Qur'annya, firman Tuhannya yang kami hafal, bukan terjemahannya. Ya. Paham nggak, Le? Yang kami hafal ini adalah dengar, yang kami hafal ini firman Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Ya, ini kan itu kami hafal. Oke. Kita hargai itu. Nah, kemudian ada nggak Al-Quran bahasa Batak? Terjemahannya. Al-Quran terjemahan bahasa Batak saya nggak pernah buka, nggak tahu aku. Nggak ada. Nggak. Kan. Nah, oke. Saya nggak berani katakan ada atau tidak ada karena saya belum pernah buka. Tuh bahasa Batak yang kayak gini ya, Pak KPK dengerin. Bahasa Batak yang kayak gini ya. Alia manamina di Banu Gijam. Saya pinar badia ma kuarem. Saya Roma Rajon. Saya saut malomom Tuhan tuh kan Bangun. Saya sama dosa nami. Kayak gitu ya. Kok oke pula? Aku nanya kayak gitu ya. Oke gitu ya. Kan kita kan anak jaringan 1 giga pun. Kan pesan yang kita dengar dulu biar kau jaringan 1 giga. Kan poinnya adalah bagaimana sih jaringan 1 giga. Takut kau? Ketakutan kau? Apa lagi? Iya, takut. Nanti bapakku datang pula ke sini. Iya, takut bapakku datang ke sini. Artinya gini. Bagaimana Islam melakoni? Aku nanya sama kau yang bahasa Batak itu yang kayak gini ya. Ale amanami nadi Banua Gijang, saya pinar badia magoar, saya roha rajaon kayak gitu ya. Salah. Apa cara Islam melakukan? Memang silok loak dong.
Jadi masuk sejarah kita ini kayak gini di diskusinya ini. Bagaimana cara apa nih kemana-mana ini? Apa? Emang ini kan Apa dia nanya apa? Bagaimana cara Batak apa? Kristen ajar no mention doi. Na jolo Batak Ini- parmalim do. Jadi ini kan hal-hal sederhana yang selalu terlalu percaya diri kalian melakukan itu. Sederhana tanpa Bapak kalian Laulah. melakukan itu. Apa sih? Menjawab itu. Gitu. Bagaimana cara Halaman pertama. Al-Quran Nanya apa dia? diterjemahkan ke bahasa Indonesia? Yang menerjemahkan ya para ulama lah. Sementara orang Batak yang di pedalaman sana banyak yang tidak mengerti bahasa Kau Indonesia. pikir itu Al-Quran tuh sama kayak Bible, kau harus terjemah dengan bahasa Batak? Nggak Oh, ada berarti yang tidak diterjemahkan sampai dengan ke bahasa sana itu. Batak. Itu Al-Quran bukan kayak Bible. Artinya bukan. mereka Kalian juga, tuh bahasa gitu. originalnya pun yang nggak tahu kalian baca. Dia mereka Kau juga. pikir baik Al-Quran kau sama-samakan pula ya sama Bible kau itu. Juga akhirnya kan gitu. KPK begini. Beda kami. Beda kami. KPK dengar. ngaco itu orang ngaco. Dia pikir kita kayak dia. Kita beda lah sistem Islam itu dalam belajar Al-Quran, ya kan? Sistem talaki dari Nabi kepada sahabat, dari sahabat turun. Ya gitu, kayak kita juga belajar ke guru kita belajar ke gurunya belajar ke gurunya, begitu enggak kayak dan semua dipelajari gitu, dibaca, enggak kayak mereka kan? Mereka kan Biblenya dikepit aja. Iya. Nggak usah jauh-jauh, aku bilang mereka itu kita semua mesti bisa masuk sama itu. Mamaku sendiri dari sana, dari kampung Pantikosta sampai ke sini dia nggak bisa. Kalau mau masuk gereja Pantikosta harus bayar dulu. Harus bayar dulu. Nggak sama, daftar dulu. Kalau seandainya dia metong di sini, tak akan diopeni karena bukan jamaahnya. Oh iya. Tak diopeni. Betul itu betul yang dibilang lah, itu betul. Nggak ada diopeni. Di sini Oten metong dibilang itu bukan jamaahku, nggak pernah dia ke gereja, kata bukan jamaahku. Tahu kak akhirnya apa? Yang kebumikan orang Muslim. Jangan salah, kalau perpuluhan tidak masuk, makanya coba mereka suruh pergi ke Amerika, suruh bawa Bible Indonesia kayak kucing kurap. Beda negara, beda. Kutanya lagi sama keponakanku sana, apa yang Oten itu apa? Umur 12 tahun ke bawah nggak boleh baca Bible. Kenapa? Belum bisa. Kenapa aku bilang belum bisa? Kami Muslim 7 tahun kadang udah mau hafal Al-Quran. Beda. Iya. Muslim dengan kami itu beda tulang katanya. Kenapa? Kayak diam dia. Kenapa? Karena ada ayat-ayat porno yang dikasih itu yang bagus-bagus aja. Karena itu gak ada pedoman. Dia pikir mau disama-samakan pula dia. Aduh, Bible kau dengan Al-Quran jauh kali, tungki. Kalau kata si Baluap, ada duit kau 5.000 nggak untuk beli apa korek kuping? Kalau ditanya, kau perlu nggak bahasa asli? Kami bukan orang Yunani, kami tidak perlu bahasa asli. Dasar Oten longor. Sebenarnya kalau ada yang lain tadi aku campak, udah kucampakkan. Karena apa nggak ada Oten yang lain, daripada itu udahlah. Rupanya tambah longor. Kalau kata Bang Baruk, tambah tua inang nemburu subotonai. Kemanapun orang Muslim pergi, ketika tiba waktu sholat, misalnya di luar negeri kah, di mana kan, itu dia masuk ke masjid, sama sholatnya, misalnya sholat zuhur atau sholat maghrib, samanya caranya, bacaannya, ya kan, maksudnya ayat yang wajib dibaca, Al-Fatihah kayak gitu. Jadi tatanan ibadahnya itu sama gitu. Ya karena pedomannya Al-Quran yang original teks itu. Begitu loh, Oten. Aku perlu sedikit lah untuk Bang KPK tadi lah. Silakan Bang Abu. Sebentar, untuk ucap Lintang, agama apa? Halo, Lintang. Oke lanjut, Maksud dia tadi karena keegoannya itu
dia maksud dia itu mungkin diterjemahkan ke bahasa suku Batak. Sementara kan Al-Quran yang kita tahu memang diterjemahkan secara negara dia, umpamanya negara yang memakai bahasa internasional. Kalau di Indonesia, negara yang mempunyai bahasa persatuan, bahasa Indonesia cukup ke bahasa Indonesia aja gitu loh. Inggris, Mandarin pun ada terjemahan Al-Quran Mandarin, tetapi ke suku-suku Mandarinnya enggak, gitu mungkin. Ya, yes, betul. Jepang gitu ya. Iya, menurut aku sih. Iya memang. Betul, Le. Itu yang diterjemahkan, itu kita kan bukan macam yang kita bacakan, terjemahan asli dengan terjemahan. Kalau bahasa, nggak usah juga bahasa Arab, bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa Batak itu udah berubah. Iya, Udah betul, banyak. betul, betul. Kosakatanya udah banyak berubah. Bahasa Batak kita terjemahkan ke bahasa Indonesia itu udah banyak bersalahan. Betul. Kenapa kita umat Muslim kita tidak mempercayai terjemahan? Karena apa? Ya. Kosakata bahasa Arab diterjemahkan dengan bahasa Indonesia itu udah banyak bersalahan. Apalagi ditambahkan ke bahasa Batak. Makanya orang Muslim tidak mempercayai terjemahan. Paling-paling yang ibaratnya air kayak menyerupai aja, yang mendekati baru diterjemahkan oleh pihak penerjemah, oleh contoh yang udah tahu masalah terjemahan, bukan orang terjemah yang sembarangan. Itu kan tidak, makanya kita tidak disuruh baca terjemahan karena harus baca yang asli. Jadi Kalau terjemahan itu hanya untuk memudahkan saja. Iya. Untuk memudahkan apa namanya pemahaman ya. Bahkan itu harus lebih dalamnya lagi. Tadabbur itu mesti buka tafsir, dan itu kan mesti dengan guru ya, baru gitu. Jadi bukan sembarangan. Bukan sembarangan Ini kalau kita Muslim 4 orang ngomong itu naik sama. Kalau Oten satu gereja kita naik 4 orang ngomongnya berbeda-beda. Betul. 4 orang satu gereja beda-beda. Udah sering yang di Muslim berantem dia. Iya. Karena bebas, karena itulah Tuhan manusia bebas ditafsirkan suka-suka mereka. Lanjut. Iya. Kenapa mereka tuh tidak melihat ini loh, maksudnya memang Tuhan Allah ini kan tidak mau menyusahkan kan, tidak mau menyulitkan kan hamba-hambanya. Jadi contoh kalau dalam Islam itu beribadah yang saya bilang tadi, yang dipakai adalah bahasa original teksnya gitu ya. Misalnya dalam sholat. Coba bayangkan kalau pakai bahasa masing-masing daerah atau negara di mana. Misalnya kita pergilah ke mana, nggak usah jauh-jauh, dalam Indonesia sendiri. Misalnya saya orang Jawa katakanlah, datang ke Batak sana, daerah Batak. Terus ikut sholat tiba-tiba pakai bahasa Batak, kan jadi kacau gitu maksudnya, karena tidak paham ya dengan bahasa itu. Makanya itulah pemersatunya itu, lihat ibadah orang Muslim di mana-mana, sholatnya sama, mau di mana juga. Begitupun dengan bacaan Al-Qur'annya, sampai di pelosok-pelosok antah berantah. Kalau di sana sampai ya Al-Qur'an, orang baca Al-Qur'an disuruh baca Al-Ikhlas sama bunyinya, baca Al-Fatihah sama bunyinya. Itulah dahsyatnya Kenapa juga bahasa Islam. pun jadi sesembahan? Apa sih kenapa juga bahasa pun jadi emang agak longor ini orang. Agak lain bang. Dan longor, Iya. tenggen itu dia, tenggen. Makanya capek lah ini kayak gitu, tenggen. Memang ya serem ya, sudah dibilang di Bible-nya kan, memang bodoh karena Kristus, BODOH karena Kristus. Jadi bahas. Coba lah ya, itu Kasian. orang Kristen itu satu jam saya itu minta naik di roomnya Edis, saya nggak dinaikin. Yang dinaikin cuma perempuan yang awam, orang tua yang ini. Kalau dilihat logo seperti logo kita ini atau api, nggak maunya dia. Ya iya, nggak Kalau kita berani. mau bahas Bang. mengenai Tuhan, nggak berani. Kalau subahatnya itu menuduhkan bahwa umat Islam itu menuhankan Nabi Muhammad, dalilnya di mana gitu loh. Kalau kita itu berdalil bahwa Tuhan mereka itu 4 bukan 3. Kita punya dasar gitu loh. Ya, tambah Om Paul ya. Dasar. Ya, tambah Paulus Om lagi Paul. mereka itu.
Nah, itu lihat lagi itu Silian. Yang suruh sholat 50 kali sehari, saya tanda tadi. Siapa pula yang sholat 50 kali sehari? Cobalah. Aduh, kesiannya. Masya Allah. Astagfirullah. Bahasa pun jadi bagian ibadah. Ya iya dong, karena teks original itu menggunakan bahasa Arab. Firman Allah yang turun kepada Nabi Muhammad itu adalah menggunakan bahasa Arab. Kesuciannya itu kami jaga terus. Dijaga terus itu sampai kiamat. Makanya nyambung kan Bang dengan janji Allah tadi bahwa kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang akan menjaganya itu. Jadi di mana-mana orang hafal, orang tahu. Jadi ketika ada sedikit saja berubah atau apa, orang tahu, orang Islam tahu. Gitu. Coba pakai bahasa macam-macam, bahasa Batak, bahasa Palembang, bahasa Cina misalnya, bahasa apa lagi, Jepang, boleh untuk ini ya, untuk dalam sholat misalnya. Iya kan? Kan tidak begitu. Jadi terjemahan itu hanya untuk memudahkan pemahaman saja. Tapi membaca Al-Quran tetap dalam bahasa originalnya. Sebagaimana firman Allah gitu. Udah jam 2 di sini. Iya ya. Di mana itu? Ya, di sini jam semua ya. jam 1. Sama juga aku pun mau yang mau turun juga ini kan. Bunda Yati gini sebelum aku turun, mereka Sama bahasa istirahat. Indonesia udah jelas kan ditulis di itu. Utusan 300 utusan dalam Bible-nya utusan tetap Tuhan. Padahal itu Tuhan. Aku guru dan Tuhan tetap dibaca Tuhan. Makanya mereka tidak itu. Oke lah ya, kalau ada kata-kata yang salah ya jangan lupa 128 orang memandangnya, lupa di-subscribe ya. YouTube-ku aja tuh. Betama TV, ingat. Dan Bang Naga sudah. Oke lah. Jangan doain banyak subscribernya, aku doain banyak Bang Naga. Aku doain amin banyak ya rabbal alamin. Subscribernya ya. Baru 6 orang. Amin ya rabbal alamin. Ini nanti ada penggusuran Ya, rumah ini mau ku upload juga nanti. Ini lagi ada penggusuran rumah. Upload. Nantilah Bang Naga ini kalau di koma-koma lain ku promoin juga nanti. Siap. Di Oke, rumah Faruk, sama-sama. ya, Bunda Yati. Iya, Di insya rumah Allah. Faruk, Mas Insya Naik. Allah Bang. Tolong. Insya Allah. Iya. Aku ada di bawah Sama terus, saya. Jadi gitu. Sama nih abang-abang. Gitu lah ya. Kakak-kakakku saya juga mohon diri. Oke lah. Minta maaf Tapi lahir Bang batin Bayu kalau semuanya. bisa gini loh Bang Bayu. Ya kan kalau bisa nih kalau udah banyak ini Bakta Mualaf bikinnya gini. Ketuanya gua bendahara, si Indah, lu sekretaris. Pas banget itu. Aku Karena kan anggotanya aja. Aku anggotanya, nggak usah ke jabatan Enggak, apa-apa. karena Naga ini nggak Aku bisa anggotanya. karena dia bukan orang Batak. Si Indah ini karena memang dia ngapain logo-logo jadi dia bendahara. Dan kita yang orang yang pertama yang anggota membuat. aja. Anggota aja aku. Enggak mau aku anggota aja. jadi bendahara. Udahlah kok sekretaris aja Bayu. Anggota aja Bendahara lah. pula sekretaris janganlah. Apa pula? Aku cheerleader ya. Aku cheerleader ya. Iya, Bunda Yanti intinya, Bunda Yanti donaturnya. Insya Allah. Gini loh, gini. Gini ya. Kok kayak Janganlah hotel kok gini. Tunggu dulu. Janganlah kalau gini loh ya. Kalau kita sudah ini jadi mudah-mudahan jadi, janganlah sekali-kali kita itu minta donasi loh ya. Bisa minta jangan. Kalau ada yang kayak gitu-gitu keluar saya. Betul. Sekali saya. Betul. Tapi kalau misalnya gini, kalau bisa kita paling untuk membela saudara kita yang sedang sakit, bolehlah. Kalau yang sakit boleh. Bolehlah. Butuh biaya Iya. operasi kan, butuh biaya itu bolehlah. Bantu teman-teman mualaf ya kan, beli mukena. Iya, bantu orang mualaf. Betul. Kan muslim itu Kalau orang baru bersaudara. mualaf dibantu boleh. Ini gini ya. Nanti kalau insya Allah kalau udah terbentuk kita rame, yang orang sakit kita nengok dulu betul nggak sakit. Jangan nanti udah kita habis minta donasi, tahu-tahu pura-pura sakit. Yang mualaf juga gitu. Iya, Nah, kalau yang kita mualaf contohnya pas ada mualaf di rumah Faruk. Oh, ini
contohnya cewek muknah ya kan, oke. Nanti siapa yang anggota yang mudah rezeki kita anggaran perlu berapa, ibaratnya 1.000. Ah, berarti TF yang TF siapa kadang ada kelebihan 50.000, ada 100.000 sampai duit 1.000 udah tutup. Ah, berarti udah dapat yang 1.000 cukup. Gitu. Jadi iya, jadi insya Allah Allah mudahkan kok. jadi kita enggak ada, jangan kita suatu buat Ikutan wadah istri saya ya. Ah. Pak istrimu orang Batak. Pokoknya segala sesuatu Sebenarnya- diniatkan lillah Ah. gitu loh, karena Allah udah. Nanti Allah mudahkan, percaya deh. Sebenarnya saya itu maunya pinginnya gini loh. Kalau saya sih ya, karena ini kan, karena saya itu maunya gini loh, pemikiran saya loh ya. Kalau kita membuat ini no donasi. Kalau saya ya no donasi maupun di mana no donasi. Kita ini membuat ini hanya cukup karena kan ketuanya nanti itu yang kalau jadi pembina kita itu kan kalau jadi nanti Pak Ustadz Gohan sama kalau jadi Pak Ustadz Gohan bicara sama Ustadz Nababan itu nanti jadi guru kita. Saya cuma hanya ingin menimba ilmu aja kok ini saya. Bukan untuk yang lain loh saya tujuannya, bukannya untuk menimba ilmu aja nih. Tapi kalau ada pun dari kalian nanti dari saudara-saudara yang lain untuk ada ini seperti yang dibicarakan tadi, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa lah, saya juga nanti kalau ada rezeki juga pasti ikut lah juga menyumbang itunya. Jadi gini, kalau Boy ini kita kan lagi sedikit ya, sebelum turun sebentar lagi kita turun juga ya. Jadi maksud yang kayak gini, kita kan punya wadah, contohnya kita adalah 100 orang. Adalah 100 orang. Yang namanya manusia di dalam antara kita kan pasti ada lagi membutuhkan. Jadi kalau disumbang itu kita kutip 2 hari itu tidak ada pemaksaan bagi siapa yang mau menyumbang untuk orang sakit. Tapi betul-betul Iya, kita cek, seikhlasnya. bukan pura-pura sakit. Tiba-tiba udah dikirim duit, pas waktu disuruh cek mana ada dia sakit. Akhirnya dari situ kita banyak suatu organisasi yang bubar yang kayak gitu. Contohnya, jadi kita pas ada orang mualaf, oh ini kita macam mana beli ini butuh untuk mualaf itu sekitar 1.000 atau 1 juta lah kita bilang. Kalau sini sering disebutkan yang 1.000. Siapa yang mudah rezeki, ini nomor red, butuh segitu aja, lebih tidak boleh. Udah gitu. Habis itu kita nggak, kalau kita Karena sumbangkan untuk karena organisasi Bang nggak Naga ada. gini Bang Naga, saya itu menjaga untuk kebaikan antar silaturahmi dengan sesama yang lain. Karena kenapa? Karena banyak itu kejadian kita dengarkan lah ya dari kita tidak Banyak. ada yang begini emang dan begini Iya. sampai mereka bertikai saling membenci. Itu saya jaga itu. Betul. Saya tidak Betul. mau seperti itu. Hanya gara-gara Iya. Tahu itu gitu loh. Jadi Tahu. itu yang saya hindari Banyak. gitu loh. Makanya yang saya bilang tadi, kita jadi anggota. Kalau saya pun kalau ada yang kayak gitu, kalau sesama muslim ribut, mendingan saya keluar. Kalau saya tidak yang tidak mau. Jadi kita istilahnya nanti insya Allah mungkin dengan Ustadz Gohan, semoga lah Ustadz Gohan itu kan dengan Ustadz Nababan, beliau kan kita untuk ingin menimbang ilmu bisa di-cover dengan wadah kita ini. Kita dengar arahan. Itu aja. Oke. Gimana? Ibu Indah, bagaimana dengan itu Esti? Dengan pendapat saya? Kalau menurut aku sih, kalau aku dibilang jangan mengumpulkan donat dengan mengatasnamakan Batak Bersatu yang kita pakai sekarang. Jangan mengumpulkan donat. Nah, kecuali ada saudara kita sakit, kita jalur WA aja. Nah, si A sakit, saudara kita di Batak Bersatu, si A sakit. Kalau bisa kita aja yang patungan. Betul. Kita patungan. Setuju saya. Nah, kita patungan. Misalnya dari saya 100.000, 100 orang kita udah 1 juta juga ya kan? Nah, 10 juta. Kalau 100 orang udah 10 juta. Kita aja. Nggak ada kita yang mampu 100.000. Aku mampunya 50.000, ya nggak apa-apa. Kan gitu kan? Masa nggak mampu kita 50.000? Tapi ingat. Ini berlaku saudara kita yang di Batak Bersatu. Di luar dari itu no comment. No, nggak mau tahu saya. Nggak mau tahu. Karena kita bentuk ini Batak Bersatu. Itu yang pertama, itu yang kedua ya. Yang ketiga, kalau dia mualaf,
tidak ada orang Batak bersatu. No comment juga, no problem. Ya kan ada yang sebelah. Biarkan itu urusan yang sebelah. Ngapain kita ikut campur? Ngapain kita campur? Tapi kalau ada kita misalnya rezeki, aku mau ngasih juga, silakan. Tapi ingat, Batak bersatu tidak boleh mengumpulkan donat, mengatasnamakan mualaf, mengatasnamakan orang sakit selain dari Batak bersatu. Itu dia. Tapi kalau ada misalnya kayak keluarganya Bang Naga, nih kan Batak bersatu, masukkan Bang Naga di Batak bersatu. Ada saudaraku mau mualaf, nah insya Allah kita bantu. Nah itu baru oke. Tapi kalau di luar itu kan, biarkan yang sebelah itu. Ngapain kita ikut campur? Nah itu. Sebelah juga ngumpulin donat kok. Dan saya juga gini loh, saya tidak ingin istilahnya membedakan yang mana ini itu sama. Saya ke komunitas ini sama nih, saya istilahnya saya ini nggak ada perbedaan bagi saya, samanya kita sama berjuang, sama-sama kita berjuang. Ya sama-sama. Cuman intinya kan gini, kita bikin Batak bersatu ini gara-gara penghujat banyakan orang Batak. Itu pertama. Kedua kita bikin Batak bersatu ini gara-gara kita dibilang dele. Nah, gara-gara itu kedua. Ketiga, kita untuk menunjukkan bahwa tidak semua orang Batak oten. Ada kita yang Islam. Itunya. Yang gara-gara itunya kita bikin ini. Jadi resmilah Batak bersatu ini. Itu dia. Iya, di luar Batak logonya kayak Bang Naga. Terus ini ya. Nah di BGO do berita-berita sonar di Bang Bayu. Nah, di WA mah di WA. Di WA aja. Oke, ya kelunya songonon nak. Sambung tiga. Keluna songonon nak keluna. Gosip-gosipna ala ni marhalet nah, ima keluna di botawa deh. Kan? Nah, kalau botol. Berarti udah tahu kan ya, udah kalau udah tahu. Udah. Jadi itulah ya. Pamit dulu ya. Iya, Bunda. Semuanya Bang Naga. Aku juga lah ya. Iya. Bunda Indah. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalian yang pamit ini udah cuci piring belum? Ini saya mau tidur nih, jam 2 sini. Enggak, ini yang pamit ini udah cuci piring belum? Mau cuci piring ini. Oke lah. Aku cuci piring tadi udah. Siap. Pamit lagi kita ya. Pamit lah ya. Assalamualaikum. Saya Jibril, saya follow. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rungkatin host.